gue tuh nggak punya keluarga yang utuh. Oke. Dan gue tidak pernah berada di momen itu. Setiap manusia yang tidak memiliki sesuatu momen pasti akan mencari momen itu. I'm that normal. Cuman momen itu tidak diberikan secara mudah, gratis dan gampang oleh Tuhan. Oke. Banyak orang yang dikasih momen seperti itu, they waste that. That's why makanya gue sangat kesal ketika melihat ada orang yang menjalani sebuah pernikahan, tapi melihat pernikahan itu tidak sakral. Yang gue berdoa selama hidup gue, akhirnya setelah mengalami banyak kegagalan, just say thank you. Say God, thank you for everything that you give to me. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Hai tetangga-tetangga gue yang gue sayangin, apa kabar semuanya? Well, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Ini penting banget ya kalau misalnya sekarang-sekarang ini lo sehat. Well anyway, kali ini gue yang ngedatengin tetangga gue. Dan dia adalah seseorang yang main sama gue di A Man Called Ahok, jadi bokap gue. Seorang YouTuber yang dipanggil pebasket sombong yang kemarin baru juga menikah. Udah tahu dong ya, Denny Sumargo dan istrinya Olivia Allen. Dan seperti biasa, gue akan ngobrol tentang bagaimana perjalanan hidup Densu dan Olivia. Terlebih lagi tentang spiritual journey mereka dan bagaimana mereka bisa bangkit dalam menghadapi masalah-masalah mereka. Atau mungkin lebih ke Densu kali ya, karena lo yang paling banyak masalah. Tapi yang pastinya gue pengen lebih dalam lagi ngobrol sama kalian soal kalian kan pengantin baru nih, right? Pokoknya gue pengen ingetin lagi ya, kalau misalnya kalian lagi nonton dan tiba-tiba keinget ada seseorang yang lagi mempunyai kekhawatiran yang sama atau masalah yang sama, kalian mendapatkan inspirasi juga atau mendapatkan harapan baru dari pembicaraan gue, please langsung aja komen di komentar bawah atau kalian bisa share video ini juga. So langsung aja kalau gitu, ini dia Denny Sumargo dan Olivia Allen Sumargo. Please man. Sejak kapan lo beli rumah deket gue? Actually kita rumahnya gak terlalu jauh juga. Lu 20 menit lah gue tadi kesini. Oh shit. Not bad dong. It's okay lah, it's okay. So guys, baru balik dari Makassar. Iya. Untuk honeymoon atau untuk pulang kampung atau ngapain sih kalian ke Makassar kemarin? Makan. Seriously, cuma makan aja? Iya, ngisi waktu. Soalnya kemarin kan kerja mulu. Gue gak banyak waktu buat Olive. Ya. Jadi kemarin gue akhirnya kepikiran mau pergi jauh-jauh juga susah kan. Right. Jadi ya udah bawa dia ke Makassar. Karena gue datang dari sana, kenalin ke keluarga beberapa. Udah gitu doang. Lihat rumah masa kecilnya. Oh serius loh. Iya. Lo gimana? Ada kesan apa gak sih pas di Makassar kemarin? Apa ya? Muak aja kayaknya. Gak ada apa-apa aja, makanan doang di sana. Aku ketemu temen-temennya kan, temen-temen Yeah. kecilnya. Jadi banyak banget cerita-cerita yang kayak, oh iya gitu. Terus banyak banget temen-temennya sama saudaranya yang kasih tunjuk foto-foto dia waktu masih kecil. Oh. Jadi dia was fun sih. Kebanyakan tuh mereka emang udah temenan atau baru ngaku temen setelah lu terkenal? Enggak, mereka udah temenan. Gue aja yang gak mengakui mereka setelah gue terkenal. Jadi gue balik prosesnya, gue balik gitu. Iya. Tapi mereka temen lama gue dan mereka banyak nolongin gue. They are part of my journey. Ketika gue udah sukses ya gue lupa sama mereka. Iya betul. Emang maksudnya gini ya, si Denny ini ya sebegitu hebatnya gitu ya. Judul filmnya A Man Called Ahok. Oke. Peran utamanya udah pasti yang jadi Ahok ya peran utamanya. Tapi yang menang award untuk pemeran utama pria terbaik. Iya kan? Di situ terlihat ada kesalahan di dalam penjurian kan. Jadi maksudnya begitu. Lu pialanya di sini ya. Mau gue banting nggak? Jangan. Kasih gue aja nggak apa-apa. Oh, iya. Gue masih harap soalnya. Tapi sebenarnya gue menjagokan lu waktu itu. Honest speaking, gue menjagokan lu karena memang peran yang lu mainkan memang cocok dan lu bekerja keras di situ and I do respect. Tapi memang kadang-kadang hidup kan kayak gitu Daniel. Iya. We never expect something happen to us. Kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak terjadi, yang kita harapkan malah bagaimana ya hiduplah begitulah. Tapi jangan sedih ya. Gue gak sedih kok, cuman gue sambil ngeliatin piala itu gue ambil menitikan air mata di sebelah kiri ini aja gak apa-apa. Tapi Daniel bagus ya yang di situ. Bagus. Tapi enggak, gue sendiri juga menjagokan lu banget. Lu di situ emang benar keluar banget karakter lu dan padahal saat itu mungkin bisa dibilang lu lagi stres-stresnya, lagi frustasinya. Oh lu mau masuk ke situ ya breakingannya? Langsung. Bagus banget hostingnya ya. Makasih loh. Oke siap. Jadi dia sebenarnya saat itu, dia sendiri juga bilang gitu. Denny juga bilang kalau misalnya pas lagi acting di film A Man Called Ahok tersebut gitu ya. Lu
udah bener-bener lepas banget, lu bener-bener kayak udah gak peduli banget karena saat itu lu lagi bener-bener under tekanan yang begitu berat banget ya saat itu ya? Iya. 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 Lu mau gue ngomong apa? Ayo dong, ngomongin dong. Iya, gue ada fase yang aku udah cerita, fase dimana gue cukup stres karena gue harus masuk ke satu fase kehidupan, status baru, tapi gue kok nggak ngerasa ini jalannya bagus dan gue ngerasa kedepannya ini bisa jadi buruk. Terus gimana caranya gue keluar dari kondisi itu tanpa harus menyakiti. Nah ini yang paling sulit dilema gue. Mungkin Tanpa kalau harus buat menyakitinya tanpa itu. harus menyakiti karena gue nggak mau orang tersakiti karena gue nggak mau disakiti kan. Ya. Jadi ya tapi emang hidup emang nggak bisa. In the end of the day pasti akan ada yang tersakiti. Akhirnya gue mengambil pilihan yang mungkin paling wise dan kondisinya gue harus memainkan satu karakter yang mana karakter itu sendiri itu bukan karakter yang mudah. Terus kalau ditanya kemampuan gue untuk memainkan satu karakter dalam sebuah film itu masih menjadi sebuah pertanyaan saat itu. I'm not an actor, I'm just a basketball player. Which is ketika gue main basket itu kebetulan aja. Kalau bukan karena jalan Tuhan ya gue gak mungkin masuk di sana. Kalau ditanya cita-cita gue jadi pemain basket gak ada, gue hanya pengen kerja di kantor. Jadi gue ngerasa bahwa apa yang gue jalanin itu jadi beban terus tuh sampai ke titik itu. Wah itu gue stres banget. Tapi ya life must go on. Bro, lu sekarang udah menikah gitu ya, dan sempat gagal nikah. Motivasi waktu yang gagal nikah itu karena apa? Dan motivasi lu menikah sekarang itu karena apa? Ya motivasi gagal nikah. Yang pas kemarin itu mau nikah juga kan saat itu kan? Iya. Berarti sebenarnya emang udah ada lah ngomongan ke situ. Motivasi untuk nikah yang saat itu sebenarnya buat apa? Nah ini pertanyaan sulit juga aku jawabnya. Berarti itu apa ya jawabannya? Mana aku tahu. Emangnya kalian tuh biasanya ngomongin skrip ya di atas ya? Maksudnya kayak lagi sebelum tidur gitu, kira-kira Daniel bakal tanyanya apa? Nanti kita jawabnya begini ya? Iya sih. Ini ada teleprompter ya lo? Kita malah gak tahu lu mau kesini. Lu Gue gila. baru sadar ya, oh baru turun. Lalu tadi WhatsApp gue jawab apa? Iya, gak tahu. Dan gue telat, iya. Gue gak tahu lu telat apaan. Telat datang bulan apa gimana. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya woi kembali ke topik. Lu ngomongin telah datang bulan lu itu gol bunuh diri gila. Iya. Ya kan? Aduh, iya. Oke, so Dibalikin lagi. makasih loh. Iya. Jadi boleh gak ngelawak? Ini acara lu serius ya? Iya. Jadi gimana tadi pertanyaan? Iya. Kenapa menikah yang di awal dulu gitu ya? Jadi gue sebenarnya kan berapa kali mau menikah, bukan hanya sama yang kemarin yang exposure-nya gede, ada yang nggak ada exposure sama sekali. Tapi kalau Dari umur berapa sebenarnya tadi dari ya? 7 tahun gue mau menikah. Dari umur sekitar udah 30-an lah, gue 30-an udah udah mulai mikir, ya ini harus nikah. Tapi ternyata proses yang gue jalanin itu tidak semulus itu dalam hal itu. Itu yang membuat gue bertanya-tanya sama diri gue terus. Gue ini orang yang serius mau nikah apa enggak sih? Atau gue being hipokrit dengan diri gue sendiri yang seolah-olah gue bilang mau nikah tapi gue sendiri juga takut. So awal niatnya banget pengen nikah itu karena apa? Karena mungkin ya teman-teman gue yang lain nikah. Gue nggak normal nih kalau misalnya gue nggak nikah. Orang tua gue kayak nge-push gue untuk gue nikah terus gitu. So what is the real motivation behind it? Basically my motivation I want to have a family. Oke, emang lo family man banget? Enggak juga. Jangan terlalu dipuji. Basicnya gini bro. Gue tuh gak punya keluarga yang utuh. Oke. Dan gue tidak pernah berada di momen itu. Setiap manusia yang tidak memiliki sesuatu momen pasti akan mencari momen itu. I'm that normal. Cuman momen itu tidak diberikan secara mudah, gratis dan gampang oleh Tuhan. Oke. Banyak orang yang dikasih momen seperti itu, they waste that. That's why makanya gue sangat kesal ketika melihat ada orang yang menjalani sebuah pernikahan, tapi melihat pernikahan itu tidak sakral. It's okay to be a bad boy, it's okay to be a boy. But when you marry, remember you marry, you commit not only to human but you commit to your God. To God, Which is you commit to yourself. Yeah. And it's never be easy. Nah itu gue ngerasa bahwa gue siap atau enggak. Itu yang mungkin jadi beban dalam hidup gue. Sehingga masuk ke fase-fase ke pacaran mau serius tapi akhirnya gue kayak ngerasa kayaknya gue gak bisa jauh dia sama dia. Disitulah akhirnya gue menemukan jawaban jodoh itu seperti apa. Gitu, karena itulah proses. Karena komitmen lo bukan hanya kepada pasangan lo, tapi kepada Tuhan juga. Ketika lo memutuskan untuk menikah. Kalau dari Olive sendiri gimana? Like, lo kenapa sih? Why get married? Kenapa pengen ya? menikah? Kenapa yang
Aduh. Bukan bingung juga gue. kenapa menikah sama Denny gitu. Maksud Iya, gue iya, itu iya. udah banyak banget. Iya itu you juga know. harus ditanya. Lo itu udah ada, lo udah sempet nanyain dia juga di di podcast tempat lo gue. gitu, di YouTube lo. Coba maksudnya kenapa mau menikah? What is the motivation? Kenapa lo pengen menikah? Kenapa ya mau nikah? Memang sih waktu itu aku kan banyak tinggal di luar ya. Ya. Dan lu sendiri juga udah ngelihat banyak banget orang-orang di luar yang sebenarnya pernikahan itu cuma sekedar sertifikat aja. Iya. You know, It's just a certificate aja. Banyak banget sih yang kayak gitu. Punya anak, nggak nikah pun juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Iya. So why is it important menurut lu untuk seseorang menikah? Kalau aku sih waktu pas lagi ini mau nikah ya, yang aku selalu cari di pasangan. Aku selalu pikir kalau misalnya jalan sendiri sama jalan sama pasangan, kita kan cara untuk grow-nya tuh beda. Ya. Jadi lebih untuk ke how I'm gonna grow with my age dan dengan kehidupanku, how I'm gonna grow and keep learning. I like to learn basically. Yeah. And I need a partner to learn and grow. That's it. Karena I realize I cannot do that on my own. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya the main reason is because of that. Karena I realize kadang-kadang, aku independent, I'm educated, I have my own money, I have everything gitu. Kayak my life is so easy, cuman kayaknya what for? Kalau misalnya cuman sendiri gitu. Jadi ya I have a family who loves me very much, cuman ya mamaku kan pasti lebih tua, papaku lebih tua gitu. Jadi my sister juga punya family. Jadi pas lagi jalan mikirnya, oh ya I need to grow with someone gitu. And growing with someone it's amazing gitu karena you're growing with another person kan. Itunya sih lebih ke situ sih kalau dengan aku. semua ketidaksempurnaan yang mungkin bisa irritate lu juga, tapi justru the irritation itu akan membuat lu menjadi orang yang lebih sabar lagi. Mungkin akhirnya membuat lu berkembang dan bertumbuh juga. Apalagi kayak sama Denny specifically gitu ya. Sangat irritation. Iya. Itu kan dunia kita tuh beda banget gitu. Beda banget yang kadang-kadang there's so many things yang I've never even heard of gitu loh. Kayak his world and my world is so different. Terus kayak ini begini ya, kenapa? Aku tuh nggak ngerti gitu. Apa yang paling mengejutkan lo? Kayak what is the biggest shock gitu? Kayak kalau gue, soalnya gue penasaran juga sih. Gue sama Denny itu mungkin dunianya mirip-mirip lah ya. Di entertainment dan lain-lain gitu. Cuman kayak ada sesuatu yang bener, what? Di dunia entertainment ternyata seperti ini gitu. Like there's so many, citra itu penting sekali. Image ya? Iya, image itu penting banget. Dan aku orangnya ya beginilah adanya gitu. Jadi ya aku cukup nyantai orangnya. Terus itu buat aku something yang oke gitu. Oh, I didn't know that's important dan ternyata itu penting. Right. Gitu. Aku nggak pernah berpikir kalau itu menjadi suatu hal yang penting gitu. Terus udah gitu pas ngobrol sama Denny bilang enggak, itu it's like kalau kamu di company itu like branding. How important it is gitu kan. That's good. Dan terus aku pikir, oh iya juga ya. Karena dia selalu ngingetin kamu tuh punya karir, kamu segala macam sibuk ini segala macam. Tapi satu yang kamu lupa jaga diri kamu. Oh gitu ya? Iya. Aku ketemu Denny aja tuh, I didn't even put makeup, I didn't even put on my lipstick, because I didn't think it was important. Gitu. I want people to like me for what's just inside, gitu. Tapi setelah ketemu Denny, dia kayak kasih penjelasan gitu, aku kayak mikir, oh ya that makes sense gitu. Dan aku orangnya tuh cukup logic. Jadi kalau misalnya aku punya argument yang beda, terus dia masuk dengan satu argument yang kayaknya buat aku, oh ya common sense-nya jalan nih. Sense-nya jalan, itu aku bisa terima. And that's how I grow and that's how I learn. Gitu. By listening to people kan, basically. Gitu. Oke, jadi sekarang setelah ngedenger jawabannya Olive gitu kayak lu sendiri akhirnya kenapa menikah? Setelah gue mendengar jawabannya, gue lagi nyari-nyari translate-nya ada nggak di sini? Bahasa Inggris mulu. Gue nggak ngerti. Bohong dia ngerti. Ada translate gitu. Ada kan? Tadi apa dia ngomongnya? What is your purpose? Lo sendiri menikah itu buat apa? Membahagiakan dia lah. Membahagiakan Olive? Iya, ku kasih uang, ku kasih waktu, ku kasih apa yang ku mau. Yang penting ku jangan ganggu hidupku. Serius aja deh. Aku ngomong selalu gitu. Serius. Tapi itu sih satu sih yang mungkin di sini ya, yang aku belajar banget waktu pas lagi deh awal nikah apa awal-awal kita decide buat nikah lah. Trust itu penting banget. Dan itu maksudnya kayak it's the biggest thing someone can give to another person. It's a gift. Itu kayak hadiah itu banget. Kayak kadang-kadang tuh aku pikir kalau trust itu lu udah bisa
trust another person, that's udah the highest level lah. Ya, ya. Karena kalau udah nikahnya belum tentu bisa trust each other kok. Dan maksud gue sekarang ini lu trust sama seseorang yang di entertainment, yang Iya. dikelilingin oleh wanita-wanita, aktris, model dan lain-lain gitu. And, Iya. Pria-pria. Ya juga, saingan gue banyak ya, nggak cuma satu segmen. Gue bisa Dari masuk ke tua semua muda gender. semua bisa. Iya, oke, thank you Dan. Kalau misalnya lu sendiri akhirnya gimana ngomongin soal trust itu, gimana cara lu bisa keep that trust? Kalau gue keep that Kalian keep pacaran trust berapa lama? itu pasti kita berdua ya. Ya. It takes two to tango lah. 2 Nggak years ya? cuman, 2 tahun pacaran ya? Oke. 1,5 lah Oke. sebelum nikah Ya, itu oke. ya 1 tahun lebih sih, 1 Oke. tahun setengah. Cuman gimana gue bisa trust dia itu pasti satu datangnya dari dia juga. Ya. Karena he give that trust to me Ya. gitu kan. Terus Padahal pemberitaan di sekeliling Nah, itu benar-benar nggak ada yang the thing is, mendukung dia sebagai seorang laki-laki yang bisa di-trust gitu misalnya. the thing is I don't read all those. Oke. Gitu. Jadi nggak ada apa kayak aku nggak dengar berita-berita itu karena waktu pada saat kejadian dia berita-berita jelek atau apapun itu kebetulan aku juga nggak tinggal di sini. Jadi pada saat aku balik aku aja nggak tahu dia pemain basket. Pas aku kenal dia aku Dia nggak pemain tahu. wanita ternyata. Ternyata dia pemain basket, pemain wanita, pemainnya macam-macam ya. Lebih lengkapnya saya memainkan semua hal. Jago banget Yang dia berhubungan dengan semua bola. dimainin sama Termasuk dia. perasaan orang ya ketika saya bermain film ya. Oh, yes, ya. Ya, aku nggak tahu itu semua dan dia Oke. tuh cerita tentang kehidupannya dia Right. dan itu it's very different from my world kan. Terus aku bilang that's interesting ya gitu kan. Tapi Right. buat aku kayak it's just kayak satu orang cerita ke aku, oh ya aku pernah dituduh gini, aku dibilang begini-begini. Itu kan banyak sebenarnya kejadian ke semua orang. Cuman Pasti. bedanya karena dia actor atau public figure jadi orang Karena pada tahu. artis lah, gitu. ya. Jadi tekanannya lebih besar Sure. gitu. Ya, ya. Gitu. Ada gak sih satu momen ketika lu ngelihat, you know what, gue ngelihat Denny, dia adalah ayah buat anak-anak gue. Like, Kalau momen yang klik nggak ada. oke, It's all the compilations of all the small things oke. gitu. Jadi Gak ada satu momen yang benar-benar bikin lo, oke, kayaknya gue udah bisa ngeliat dia sebagai suami gue sih. enggak, kalau buat aku bukan gitu. Oke. Konsepku bukan kayak oh iya dia inget ulang tahunku terus waktu Berarti itu dia dia adalah, ya. beliin hadiah buat aku and that makes me fall in love. Bukan itu. It's not those gitu. Oke. Cuman small things yang jadi semuanya menurut aku tuh kebangun. Terus bisa udah kebangun itu tiba-tiba dia kayak oh ya maybe ya gitu. Tapi nggak ada kayak oh dia abis ngelakuin ini terus. Jadi kalau ditanya kapan pas lagi jatuh cinta lah atau apa, I cannot answer gitu. Iya, iya. Karena pada saat ketemu Denny pun I didn't expect anything. Aku nggak merasa kayak apa deket sama dia, as in ada hubungan saling suka. Yeah. Kamu kayak begini. I'm listening. Yes. That's The good. key is listening. Yes, yes, yes. Oh, kalau misalnya lu sendiri gimana bro? Lu melihat Olive dan lu ngerasa dia akan menjadi ibu dari anak-anak gue. Itu ada momen tersendiri gak? Ada waktu kita diberkati pas pernikahan lah. Oh, ini baru di istri situ? gua. Iyalah. Ya iyalah. Lu Lo enggak lah sebelumnya. pas Siapa lu tahu. tanda tangan surat nikah ini istri lu. Iya maksud gue kayak oke gue pengennya dia jadi istri gue. Kayak gitu Oh misalnya. ya, Itu ada, kapan? ada dari Kapan ya? awal pas gua kenal. Dari awal? eh, Katanya pas kenal, awal lupa. awal ketemu pas gue ngelihat dia berapa kali, gue kayak ngerasa wah ini kayaknya cocok jadi istri gue. Seriously? Iya, kayaknya cocok kayaknya kan masih ada kayaknya masih dijalanin dulu. Bentar, lu ngomong itu ke berapa cewek? Banyak. Iya. Hah? Kayaknya ini cocok jadi istri gue. Oh, yang ini juga kayaknya Ini cocok juga jadi cocok. istri gue. Oh yang ini juga kayaknya Kayak cocok. nonton di rumah lakinya nggak gitu aja. Iya, kayaknya cocok ya. Namanya kita uji coba ya kan. Hidup uji coba, brother. Yuk bisa salah bisa benar, tapi kalau nggak uji coba, ya mau ngarep apa? Gue gak percaya sama iya. itu. Gue gak percaya sama teori itu. Iya udah. But anyway, lu sendiri akhirnya gimana? Kapan ketika lu ngerasa kayaknya yes, dia bisa jadi ibu dari anak-anak gue? Saat gue menjalani 6 bulan ya, 6 bulan sampai setahun. Ada beberapa condition yang kurang enak yang dia bisa sikapi dengan bagus. Contoh. Contoh adalah kondisi ketika kita tidak cocok. Jadi kita ini jarang banget berantem. Hampir setahun itu mungkin kita berantem 3 kali doang. Itu Wow. suatu hal yang kita positioningnya kita, siapa yang mau mimpin, siapa yang mau ini. Nah, di situ tuh aku kembaliin ke dia. Right. Kalau you're not ready,
don't marry with me, is okay, gue bilang. Nah dia nyikapinya dengan baik. Dia minta waktu buat dia sendiri, dia berpikir sendiri, dia mencari dirinya sendiri dalam itu, dan dia bisa bersikap dengan dewasa untuk hal itu. Nah menurut gue pernikahan akan jalan dengan baik kalau kita bisa berkomunikasi untuk sebuah masalah seperti itu. Wow. Gitu. Pernah nggak doa, Tuhan kalau misalnya dia bukan jodoh saya, jauhkanlah dia? Pernah nggak kamu doa gitu? Enggak, gue udah capek doa begitu. Iya maaf ya. Sering ya dia, semua dijauhin Semua dijauh, bukan dideketin semua om. Tuhan kalau dia bukan jodoh saya jauhkan dia, datang semua. Kan kenapa jodoh saya banyak? Memang banyak, tinggal kau pilih. Iya beneran, gue sampai bingung, gue bilang ini gimana jalan ceritanya. Jadi gue udah gak berdoa begitu. Yang gue berdoa selama hidup gue, akhirnya setelah mengalami banyak kegagalan, just say thank you. Say God thank you for everything that you give to me. Thank you. Kejadian kemarin sampai gue akhirnya nggak menikah. Thank you. Dari semua thank you gue, I got wisdom. Which is akhirnya gue bisa ngelihat. Tapi kalau kita nggak lakuin itu, and you're not say thank you dari hati lu nggak akan bisa ngelihat what is behind God plan for you. Dan akhirnya ternyata ketika gue banyak mengucap terima kasih, I see what is God plan behind that, which is her. She's a gift. Dia itu hadiah dari Tuhan buat hidup gue. Dan gue melihat dia bukan lebih ke masalah cinta doang, tapi gue melihat dia adalah hadiah dari Tuhan buat gue. Dan semua yang Tuhan kasih dalam hidup gue akan gue terima, mau baik dan buruk. Dia bisa jadi baik, dia bisa jadi buruk buat hidup gue. It depends how I live. Karena wanita akan berpikir dengan perasaan mereka. Dan kalau lu tanya logik sama mereka, lu tahu kan endingnya seperti apa. Tapi kita laki-laki yang lebih logik. Bukan mempermasalahkan masalah benar atau enggak perasaan mereka, tapi bagaimana meluruskan perasaan itu. Karena itu yang akhirnya gue dapet. So I think and I feel bahwa dia adalah the right person for me, gitu loh. Karena gue juga dulu berpikir seperti itu, bisa fail juga kok. Makanya gue bilang, the end of the day kapan lu yakin kalau dia adalah istri, itu saat gue sign dan gue ada di bless di situ. Itu definitely. Sebelum itu terjadi, anything can happen. Yeah. Dan itu dia, gue juga penasaran juga kalau misalnya tadi kan Denny kayaknya nggak pernah doa, dia udah bosan sama doa itu gitu. Kalau misalnya dia lo setiap malam berdoa. No, as in like Tuhan kalau misalnya sampai dia bukan jodoh saya, tolong jauhkan iya, gitu. gitu. Kalau misalnya lu sendiri pernah? Kalau aku sih mungkin bukan exactly saying Sure, kalau of bukan terus dijauhin atau enggak, tapi ya mungkin lebih minta untuk ditunjukin jalannya. Yeah. Tapi ternyata selama jalan sama Denny ya semuanya cukup mulus ya. Jadi kayaknya kalau kita pun ada masalah semua bisa kita selesain baik-baik. Jadi ya itu kan juga satu petunjuk kan ya. Gitu. Jadi ya maybe aku mintanya lebih ke situ sih. Bro, lu sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal pengalaman spiritual tuh ya gue udah nonton beberapa YouTube yang teman-teman yang lain juga gitu kan, banyak banget. So tapi satu hal yang mungkin gak pernah ditanyain juga, ternyata sebelum lo punya pertemuan dengan Tuhan dan lain-lain itu, ketika di gunung kalau gak salah ya, itu setelah atau sebelum 5 cm? Sorry gue... Setelah. Jauh setelah 5 cm. Jauh setelah 5 cm. And it's so funny. Karena pas gue ngobrol sama Ralin Syah juga, setelah 5 cm dia baru punya pengalaman spiritual juga. There is something about 5 cm yang menurut gue kayak it change people's life juga gitu menurut gue. Dan lucunya sih Ralin sendiri juga berhubungan dengan gunung juga gitu. Dan lu sendiri saat itu pengalaman spiritualnya di gunung mana kalau misalnya? Gue waktu itu di Gunung Kerinci gue naik. Kerinci ya di Jambi. Oke. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya lu juga punya pengalaman spiritual juga, which is rohnya bukan Roh Kudus. Roh halus. Roh Kudus juga halus juga. Nah, tapi kalau Roh Kudus dari Tuhan. Tapi ini benar-benar roh yang mungkin bukan sifatnya dari Tuhan. Yeah. You know, roh hasrat. What happened? What happened? Apanya what happened? Iya, what happened? Lu kenapa bisa main-main di awalnya gitu? Main-main apa? Main-main sama si roh-roh itu gitu. Ya, asik lah. Iya, lu berproses dalam hidup. Udahlah, lu ketika kecil lu nggak bisa menyamakan tumbuhnya diri lu dengan semua orang yang kemudian sangat lurus jalannya. Dia lurus jalannya ini. Gak pernah aneh-aneh. Gue juga lurus. Lurus. Nggak belok kan?
Hampir. Belum. Iya baik. Tapi kalau misalnya kalau lu sendiri gimana? Kalau gue emang jalannya dari dulu berliku-liku. Tell me, like, waktu kecil sempat dititipin di panti asuhan, ditinggalin bokap. Betul. Dan now, what happened ketika lu akhirnya mulai ngerasa, mungkin saat itu lu insecure juga, lu pengen kuat, lu pengen kelihatan kayak, yes, gue harus jadi seseorang, gue harus punya power gitu kan. Gue harus nunjukin sama orang. Sure. Kalau gue lebih daripada apa yang mereka pikirkan, gue tidak seburuk apa yang mereka pikirkan. Dan saat itu lu mungkin ngambil shortcut. Enggak, gue berproses. Oke, gimana? Every single day gue berproses. Banyak yang orang berusaha berproses dengan cara shortcut. Karena mereka berpikir dengan membenci orang lain itu adalah jawabannya. Tapi I didn't do that. I hate myself because of that. Oke. So almost for 30 years, I hate myself. Orang lain hate other people, but I hate myself. Karena? Karena gue tidak bisa membenci orang lain. Oke. And it's hard for me to do that. Karena ketika orang lain bisa jahatin gue, dan ketika bisa balas sama mereka, itu pleasure-nya enak banget. And you release. But I cannot do that. So I hurt myself. Karena buat gue lebih baik gue menyakiti diriku sendiri daripada gue menyakiti orang lain. Itu aneh banget sih, kayak lu bener-bener naruh value lu jauh lebih rendah daripada orang lain gitu. Ya karena gue sampah. Dari gue kecil gue sampah. Tapi ketika kita dikata-katain sama orang, kita juga punya perasaan gitu loh. Dan gue berusaha untuk ngelawan perkataan mereka sampai akhirnya I give up at that mountain. Itu umur berapa? Itu umur 30 tuh? 33 kayaknya. 33 ya? Iya. So, dan bukannya apa ya bro ya? Gue ngerasa biarpun lu di 5 cm itu emang sebagai seorang pembasket, yes, nama lu udah sempet naik juga saat itu, sempet ada iklan billboard gede banget gitu kan. Dan habis itu ketika 5 cm, boom, itu lebih pecah lagi gitu kan. And everything. Tapi gue nggak ngeliat kebebasan yang lu punya kayak sekarang ini. Iya ya. Gitu, itu menurut gue gitu. Jadi kayak even setelah di 5 cm pun menurut gue masih belum gimana banget. Tapi justru setelah the spiritual experience, pengalaman spiritual di Gunung Kerinci kemarin itu, I don't know, something change from the inside, dari dalam. Makanya, tapi sebelum gue ngomongin ke arah situ, karena gini, kayak acting lu di Ahok, amazing. Dan lo di Instagram pun juga gila, gue enjoy banget. Gue gak tahu kenapa gue selalu kayak setiap ngelihat posting lo, itu gue bener-bener kayak ketawa aja, ngakak aja gitu. Like, lumayan. Iya, lo menularkan sebuah emosi yang sangat positif banget melalui apapun yang lo lakuin gitu. Sebelumnya enggak ya? Sebelum gue berasa gue menularkan. Enggak. Lo menularkan penyakit yang lain. Iya. Tapi sebelumnya itu enggak gitu. Dan so that's why lo sendiri ini, sorry ya, gue nge-quote interview lo sama Melanie juga soalnya. Jadi ketika lo bilang, oh ya gue juga sempat bermain sama sesuatu yang mistis dan lain-lain, sampai akhirnya terjadilah sih di Gunung Kerinci itu gitu. Iya, gue kena guna-guna. Apa? Ya, what happened? Lu gak cuma kena gue malah dengerin dia ya. Gue merasa interview dia jadi. Daniel mesti lihat foto kamu pada saat kamu ditemukan. Nah itu mukanya tuh kayak orang yang. Iya jadi barusan kemarin. Gue lupa nama account-nya makanya gue posting. Tapi gue sempet screen capture foto gue. Waktu itu memang gue pernah ditemukan sama seorang orang-orang pendaki. They take a picture of me together. Nah di situ muka gue ekspresinya emang gak enak. Dan ini yang setelah Gunung Kerinci? Iya, di Gunung Kerinci itu kan? Waktu ini kan kisah 5-6 tahun yang lalu. Ya. Tiba-tiba kemarin ada orang yang mungkin baru ngeh gue. Dia posting, bang lu inget foto ini gak? Ya. Itu gue masih inget dia tulis gitu. Kita yang nolongin lu waktu itu. Karena gue gak pernah ada momen itu. Dan itu bisa jadi omongan halusinasi kan. Bahwa gue bisa karang itu cerita gitu. Tapi gue juga gak tertarik juga untuk membuktikan itu. Tapi ada foto itu dan foto itu gue screen. Tapi gue lupa nama orangnya karena gue mencari tahu what happened at that time. Karena dari point of view orang lain gitu kan. So I post that. Siapa nih yang punya foto ini? Gue bilang. Terus banyak yang membahas itu. Oh itu cerita lu yang dulu ya bang. Itu kenapa muka lu kayak gitu? Yang lain malah pada ketawa-ketawa. Gitu. Dan memang muka gue agak shock sih ya. Kayak orang yang lagi sakit. Terus baru dibangunin jadi muka dia kayak yang kayak bingung gitu. Kayak bingung. Gue bingung sih sebenarnya. Oke. Gitu. Iya nggak, tapi mas gue ngomongin sebelumnya. Yang lu kena guna-guna itu ceritanya apa?
Ceritanya gue mengalami proses di mana gue lagi deket sama orang, tapi gue nggak tahu Umur berapa? umur 32 kayak 30-an ya. Tapi gue nggak bisa konfirmasi hal itu karena namanya guna-guna tidak kelihatan. Iya. Dan gue nggak bisa. Tapi lu ngerasain lah. Ya gue ngerasain, cuma kan gue nggak bisa menjudge orang itu bahwa benar-benar dia menggunakan itu. So what happened? Terus gue kena barang itu, terus gue mulai kacau pikiran gue. Jadi tabrakan antara dua energi dalam badan gue. Oke. I don't know ini energi apa, tapi dia tabrakan. So gue dengar banyak suara. Mendengar banyak suara dan gue bingung apa yang harus gue lakukan. Gue lagi depresi berat. Gue kena social punishment for 6 years. Social punishment. Karena gue dituduh menghamili anak orang dan gue gak tanggung jawab. Social punishment as in like dari semua secara sosial media dan lain-lain itu lu benar-benar dan media sendiri lagi menghakimi lu banget. Lu viral karena prestasi, gue viral karena social punishment. Oke. Lu tau gak laki-laki tidurin cewek lain, laki bro. Laki-laki ngambilin cewek lain gak tanggung jawab, hilang lakinya. Gue berada di posisi kayak gitu. Gue dijudge every day. Gue deket sama orang lain gue dijudge. Mau gak mau. Ya. Gue berusaha untuk ngejelasin gak bisa. So I have to prove. Ya. Every single day I work my ass. Gue bangun pagi, gue terima semua pekerjaan dengan air mata gue, dengan capeknya gue, dengan perusahaan pembuktian gue. Apa yang gue dapat? Beda dengan lu yang tidak kena social punishment. Lu melakukan 1, pujiannya 2 atau 4. Saya ngelakuin 1, pujiannya setengah. Mungkin tidak ada. So I have to work my ass 2 kali lebih banyak daripada yang lain atau 3 kali lebih banyak daripada lain supaya pujian gue bisa sesuai dengan kalian gitu loh. Tapi nggak gue dapat juga. Dan seburuk itu ketika lu berada di social punishment itu. Dan gue harus membuktikan sesuatu yang mana orang yang berada di waktu itu susah dicari, tidak mau ditemui. Yeah. So what I have to do? Waktu berlalu, hal-hal buruk yang gue denger, yang gue baca tentang diri gue every single day. Dan abis itu at that same time lu juga kena guna-guna juga. So by process 6 years gue mengalami banyak jatuh bangun dan di saat itu gue mengalami kondisi gangguan jiwa. Kalau menurut gue. I hear a lot of voice. Sampai akhirnya gue diem di dalam kamar gue 7 hari karena gue mencari tahu what happened to me. Gak ada jawabannya. Karena gue udah sampai di titik gangguan jiwa, kalau gue bilang yang cukup tinggi. Gak tahu kenapa gue ambil spidol. Gue tulis pergi mencari Tuhan. Kalau lu gak percaya lu pergi ke kosan gue yang lama, lu kerok, masih ada itu. Wow. Terus gue pergi, gue bawa barang secukupnya, gue tinggalin semua handphone gue. Intinya sih kayaknya gue meninggalkan semua hal-hal yang berhubungan dengan duniawinya. Terus gue pergi, gue masuk ke masjid, gue masuk ke gereja. Gue ikutin insting gue karena kepala gue tuh, lu tahu gak sakit kepala tingkat tinggi yang lu udah gak bisa mikir. Ya. Lu minum obat gak bisa nyembuhin juga. Lu pernah gak kayak sakit migrain keras gitu loh. Dan maksudnya lu tidur udah pasti ya gak bisa, lu makan bisa juga gak bisa. Ya. Jadi semua gak bisa, lu mau gimana gitu loh. Terus gue masuk gereja, gue masuk masjid, gue cari Tuhan. Katanya di sini ada Tuhan, mana Tuhan? Lu pernah gak sakit kepala tingkat tinggi, lu cari obat sakit kepala, mana obat sakit kepala, kira-kira kayak gitu. Wow. Lu bingung, where's the medicine? Somebody help me. I talk to my friend. My friend not even can do anything. Ya lu gak bisa salahin dia gak berada di fase dan emotion itu, dan condition itu. Dan lu berharap apa di dunia ini? Kalau lu jadi gua apa? Lu berharap apa dengan kondisi seperti itu? Ya, gue sendiri juga udah pernah ngelewatin si fase tersebut. Nanti gue bisa ceritain. Tapi yang pastinya yang lu alamin adalah depresi yang lumayan berat ya. Bukan mild depression, sampai tahap skizofrenia gitu. Dan gue yakin banget sekarang ini pun juga di kondisi yang pandemi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang stres menghadapi ketidakpastian ke depannya, juga lagi ada yang ngalamin mungkin di tahap seperti itu. Dan mereka sekarang ini kalau misalnya lagi dengerin gitu ya, mereka desperate banget pengen tahu jawaban bagaimana lu bisa overcome itu juga. Dan lu tadi udah ngejawab sih, tiba-tiba pergi cari Tuhan. Iya, sampai akhirnya lu ke Gunung Kerinci. Iya. Gue gak tahu kenapa gue tiba di sana karena semua perjalanan gue tuh jalan kaki di jalan. Kepala gue mendengar banyak suara, gue ngeliatin orang, kayak orang bingung. Gue gak tahu apa yang harus gue lakukan. Gue di sini nggak tenang, di sana nggak tenang. Gue nggak bisa makan segala macam.
Nah waktu itu gue inget banget, gue pernah ngejanjiin mantan gue yang gue ngajak nikah yang dulu, bukan yang ini, yang sebelumnya ini, yang jauh dulu. Mau bawa dia ke gunung itu segala. Itu doang tuh yang ada di benak gue saat itu. Tiba-tiba muncul terlintas. Ya. Terlintas, gue pergi ke sana. Gue duduk, gue diam, gue liatin tuh gunung. Harusnya tuh gue di sini nih, kenapa jadi begini? Ya. Tiba-tiba ada suara lagi. Gue diem lagi, Suaranya kayak apa sih? Like, is it intimidating lo atau intimidating. kayak bilang lu ini loser, lu ini gagal, lu ini atau kayak bukan, udah deh bukan hanya itu. putus asa aja, akhirin hidup lu I sekarang. can hear this world's voice. Maksudnya? Gue bisa dengar apa yang ada di dalam pikiran semua orang. Oke. Ketakutan mereka. Jadi ada di dalam kepala gue. Dan related with me. Oke. Dan gue diam, gue berusaha untuk berdoa. I pray. Doa lu kayak gimana saat itu? God help me. Oke. And he's not help me. So I confused. Yeah. I don't know what I have to do. So akhirnya gue diam, gue liatin tuh gunung. Tiba-tiba ada bisikan kecil, halus dan terdengar. Naik aja. Enak di atas itu. Adem. Gue jalan, gue naik jam 3 pagi. Lu gimana bisa bedain kalau misalnya itu suara yang dari Roh Kudus Ya, gua misalnya langsung atau begini. suara Tuhan Jadi atau itu suara justru salah satu dari suara tersebut? Jadi gini Daniel, on that condition, I don't give a sorry. Mau suara iblis, mau suara malaikat, mau suara Tuhan. Gue gak peduli itu mau Tuhan atau bukan. Kalau mau ambil, gue ambil. Karena buat gue gak penting lagi berada di posisi gue benar atau salah. Remind me as a sin person. I go. Okay. Tapi jangan siksa gue kayak begini because I don't know what I have to do. Kalau Tuhan pernah berkata, Jesus die on the cross say, Bapakku kasihanilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. And I'm gonna say, my Lord, saya tidak tahu apa yang saya perbuat. Tapi jangan beginikan saya. Kalau engkau memang Tuhan, give me the answer. Kalau tidak, buat apa you create me untuk suffer this thing and you not give me answer? It's okay, you kasih suffer ke gue, tapi kasih gue answer. Ya. So, gue jalanin dengan niat seperti itu. Dan kadang-kadang ya answernya gak pernah muncul juga. Yes. Ya. Kadang-kadang gak pernah muncul. Tapi ternyata akhirnya gue menemukan, memang kalau sesuatu yang datang dari hati kita yang tulus, God knows our heart. Ya. Dan semua yang terjadi dalam hidup lu yang lu anggap suatu hal yang lu tidak suka atau sebuah masalah, there is a process pengujian akan ketulusan lu. Lu benar-benar mean it atau enggak gitu loh. And maybe I do mean it. Because at that time, I pass out and I say to that ground, gue berbisik pada langit. Tapi gue percaya akan didengarkan. Gue berbisik pada bumi, tapi gue percaya akan didengarkan oleh langit. And I experience some things that I never experienced in the world. So, ketika gue ketemu dengan that voice and that energy, gue bilang, kalau engkau benar-benar Tuhan, yang aku tahu ya, based dari pengetahuan gue di dunia, dari this kind of religion, you know what? You don't deserve to be worshipped. That is my statement. Lu gak pantas disembah. Tidak pantas disembah. Karena untuk apa engkau menciptakan kami semua, untuk kau siksa seperti ini, and you don't give us any answer. Untuk kau masukkan ke dalam neraka, untuk berebutan amal ibadah, is this kind of competition for you? Kalau ini adalah competition for you, I don't go with this competition. Because I have a life yang diberikan oleh engkau. Kalau hanya mau dipakai buat kompetisi, anggaplah engkau yang benar, saya yang salah hari ini. So what do you want? I worship you, I kiss your feet, what do you want? I give you all. And you can do that. So what is the purpose of you create me and us? And he answered. Jawabannya adalah? That is the secret. I will wrote that on my book. One day when I grow old. Karena semua jawaban yang gue kasih di YouTube itu hanya bagian covernya doang. Ya yang ini kasih juga dong. Covernya gak apa-apa. Kasih dikit lah, aku juga gak tahu yang. Ya, basically Tuhan begitu mengasihi kita sampai Tuhan menciptakan kita sebagai satu individu yang punya otoritas hampir sama seperti dia. You can decide. Karena dia membuat kuasanya sampai di situ saja. Which is dia bisa pergi lebih jauh. Untuk menentukan hidup lu seperti apapun yang dia mau. But dia kasih kita
Satu firman bahwa engkau boleh menjadi apa yang kau mau, engkau pilih apa yang kau mau. Kalau engkau menginginkan aku atau kau tidak menginginkan aku, it's all back to you. You create a being and then you kasih prioritas itu. Dan Tuhan tahu kalau makhluk ini akan mengkhianati hal itu. Tuhan mengetahui semuanya, tapi begitu baiknya dia memberikan semua otoritas itu. Tapi pun dia tahu kalau kita akan mengkhianati dia. I don't know what is that. Can you tell me? Is that love? Grace. Okay. It's called grace. Oke, so akhirnya gue baru mengenal what is grace waktu itu. Karena selama ini yang gue tahu grace itu nama orang. Iya kan? Yang gue tahu nama orang. Iya, kan? Joy, nama teman gue, penyanyi, ya kan? Joy Tobi, Indonesia Idol kan? Iya. Jadi gue tidak tahu, tapi gue so tahu. Gue selalu bilang grace, but I never experience grace. But at the time, gue experience something, but I don't know. I found out the answer 2 hari baru gue tahu. That is grace. Gitu loh. Jadi orang yang tidak pernah experience grace, they don't know what is grace. They just know the name. But they don't know the experience itself. So gue ngerasa, ketika itu, gue bilang Tuhan dengan semua pengetahuan yang kau berikan kepada aku, all this experience about the kingdom of heaven. Of course, I don't need that. Need money. Bro, correct me if I'm wrong, tapi menurut gua, lu dapat duit jauh lebih banyak sekarang daripada sebelum pengalaman lu di Kerinci. Ya, dikasih akhirnya. Tapi akhirnya sebenarnya the point is, gue been logic to him. Dan itulah hal yang akhirnya dijawab oleh dia. Tapi Tuhan kan gak logic ya. Maksudnya gue ngerasa Tuhan is both for me. Iya. He can be logic, he can be unlogic. Ya. It depends on you. Karena Tuhan itu for me is a whole. Kayak yin yang. Keseluruhan dari semuanya. Jadi it depends on us. You want to see from the logic side or you want to see from the unlogic side? Dia adalah keseluruhannya. So, gue sendiri ngeliat ketika lu mengalami hal tersebut. Seperti yang lu bilang, ini sih kalau misalnya secara teorinya, dan gue yakin banget secara knowledge, lu juga udah sempat cari tahu, lu sempat baca-baca juga dan lain-lain gitu kan. Maksudnya ketika manusia jatuh dan makan si buah, knowledge of good and evil kalau nggak salah kan. Iya, bentuknya katanya kayak apel. Something like that, right? Tapi ya, gue percaya banget ketika Adam dan Hawa makan buah good and evil ini, mereka jadi tahu akan evil. Dan mereka tahu apa perasaan sakit yang mereka alamin dan dan bagaimana menyakiti orang lain juga. Gitu. Dan lebih parahnya lagi, ketika kita disakitin, reaksi paling pertama yang akan pengen kita lakuin adalah menyakiti orang lain juga. Dan makanya kebanyakan targetnya adalah orang-orang terdekat kita. Betul. Which is suami, istri, atau anak. Betul. Atau orang tua. So, tapi at the same time, saat itu lu ngerasain banget kalau misalnya kita diciptakan oleh Tuhan sama seperti dia. I mean like we're created in His image kan sebenarnya. Iya, kan? kalau ditulisnya kan begitu. Gitu, dengan image-nya Tuhan gitu. Betul. Nah, ketika lu nanya, jadi kalau kayak gitu Tuhan, ngapain lu layak gue sembah? Iya. Dan dia jawab dengan apa? Karena kalau misalnya pertanyaannya cuma stop sampai di situ aja, gue nggak akan ngeliat tuh video-video lu dibaptis sebelum pernikahan atau mungkin setelah pernikahan ya saat itu ya gue lupa. Pokoknya on the day of your wedding gitu kalau nggak salah lu dibaptis juga. So I think which gue akan ngobrolin lebih lanjut lagi. Cuman sekarang ini kenapa lu masih menyembah dia? I never worship him. Basically every single day I never think to worship him. But mungkin my definisi worship menurut lo apa? Sorry, itu dulu deh. Kita worship. Ya, worship itu apa? Maksudnya kayak worship itu harus nyembah gitu, atau worship itu misalnya nih ya, lu menaruh sesuatu di tengah hidup lu sebagai pusat hidup lu, itu adalah
apa yang lu sembah. Jadi makanya kebanyakan orang ketika dia naruh uang sebagai pusat hidup dia menyembah uang. Kayak gitu misalnya. Nah, jadi worship definisi dari lu sendiri itu apa? Worship for me, I never forget every single day when I wake up, when I do this day, when I end this day, to say thank you to Him. Oke. If I forget, I will feel sad. Dan itu adalah worship. Buat gua, Dan lu ngelakuin itu sekarang. maybe. Karena gue nggak bisa memastikan sesuatu, Daniel. I'm sorry about that. Karena buat gue ketika gue berhadapan dengan pertanyaan Tuhanku, it can be yes, it can be no. Oke. So gue nggak bisa memastikan karena gue tidak punya prioritas akan dia. Gue bukan wakilnya dia, gue bukan saksi surganya, gue bukan ahli kuncinya. Even though he give me wisdom, I still human and I'm no one. Of course. Gitu. That what I feel to him. Gitu. Jadi ketika orang tanya sama gue, Dan, lu mengalami proses ini, Dan. Can you tell me what is the right religion for me? I say, I don't know. Emang. For me, every religion is right. Which one do you believe? Because you walk with what you believe. If you not believe, then how you gonna walk that? Karena akhirnya lu berjalan akan sebuah hal yang lu sendiri tidak ada di dalamnya. Gue bilang. Karena every religion itu adalah jembatan untuk mengenal penciptamu. Dan terutama mengenal penciptamu dari dirimu sendiri. So good. Iya, so Religion itu yang gue suka banget satu kata. Kalau nggak salah Gus Miftah yang bilang gitu ya. Agama itu bukan digunakan untuk mengubah orang lain, tapi agama digunakan untuk mengubah diri kita sendiri gitu. yeah, for you. Kalau aku mampu menolongmu dengan agamaku, so sehebat itu aku. Setuhan itu aku. Ya. I'm not, I'm human. Setinggi-tingginya pengetahuan gua akan agama, akan Tuhan. Maupun aku berjumpa dengan dia, aku tak punya kepantasan. Ya. Untuk meyakinkan engkau mana benar atau tidak. Karena I'm not the God. Because let him by himself come to you. Mungkin lewat siapa, mungkin lewat sini. Yang gue bisa lakukan adalah deliver what you need. Ada orang datang ke gue, Dan, lu kan ngerti Islam ya, Dan? Ya, mana agama yang bagus? What do you believe? I believe Islam is the right one. So go there. Ya. Ada yang datang ke gue, ya semacam, gue nggak tahu ya, orang yang ngerti Kristen lah gue bilang. Dan teman fans kau itu pakai hijab, Dan. Kenapa nggak kau ajak masuk ke dalam Kristen? Because Jesus is the Savior, He's the Lord. Yes. Do you believe that? I do believe that. So what? Why you don't bring them? Not Jesus, bro. So good. Iya. Not Jesus, Itu bro. benar banget. I cannot tell them, let Jesus do that. Yeah. Because He's our Lord gitu loh. Yeah. Kalau Jesus pakai gue, ya gue kasih tahu. Tapi masalahnya, gue datang ke dia, weh cuy, masuk Kristen, jalan keselamatan. Terus yang tanggung jawab nanti di dalam siapa? Gue. Terus kalau dia mati nanti, gue yang ngajak dia jalan-jalan ke surga. Bukan, itu partnya Jesus. So good. Ya kan, cannot lah. Karena banyak orang yang mikir kalau misalnya dia pengen jadi juru selamat buat orang lain juga gitu. Semua. Mas Denny, kamu udah Kristen. Why you never say Jesus as the Lord? Kenapa lu gila? I say Jesus my Lord. Kenapa gua harus bilang ke lu? Kenapa gua harus kasih tahu ke dunia ini? Emangnya kagak ada pendeta yang ngasih tahu? That is not my part. Yeah, I worship Jesus. I worship God. I worship whatever is that. Ya. So, I worship that for myself. Ya. Supaya gue jadi manusia yang lebih baik setiap hari. Supaya ketika gue memberi tangan kanan, tangan kiri gue tidak mengetahui. Supaya ketika gue tampar pipi kanan, gue kasih lu pipi kiri. For me, not for you. Tapi kalau lu bisa dapetin kebaikan daripada itu. Karena kita adalah makhluk yang visual. And we see. And we know there is hope to be a good person. That's good. Tapi ketika lu tidak mengambil itu. So that is your loss, not my loss. Ya. Ketika orang tanya sama gue berbuat kebaikan sama orang, orangnya tidak bayar sama gue. Ya pasti dia tidak akan bayar sama lu. What do you expect? Emang orangnya kayak gitu. Karena lu yang baik, dia yang enggak. Iya. So what do you expect? Bisa nggak dia kayak gue? Ya nggak bisa. Kan lu baik, dia enggak. Logik. Dia kok ngomongin yang buruk-buruk? Ya dia orang yang buruk. Kalau dia orang yang baik, dia nggak akan ngomong yang buruk. That's logic, simple. Lu berharap apa? Dia menjadi seperti lu? Ya lu doain. Lu kasih contoh.
Tapi lu kasih tahu sama dia, sampai bengang kupingnya. Nggak gue dengar karena orang itu bebal. Iya, berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena dia seperti pohon yang tanam di aliran air. Dia berbuah pada musimnya, dan pada musim kemarau dia tidak kenapa-napa. Tapi orang-orang fasik itu tertiup oleh angin. Wow. Lu baru nge-quote Yeremia 17, 8. Wow. I don't know what's that. Because I don't read that words to know, untuk menghafalkan. Tapi gue baca itu karena ada yang ngasih tahu gue, read this. Do you understand? I say, my Lord. My Lord. Karena gue tidak mengimplementasikan firman Tuhan di dalam mulut gue. Karena gue bukan siapa-siapa. Lu mau bilang gue pendeta. I don't know who I am. I'm just a human. I make mistake every day. Gue bisa hari ini bisa ngomong anjing. Gue bisa ngomong kasar. Gue bisa ngelakuin apapun yang buruk. But I still learning dan berproses gitu. Ya. Karena gue tidak pernah berpikir gue bisa jadi suci. Karena selama kematian itu belum menjemput, semua orang bisa jatuh dalam neraka. Exactly. Dan semua orang punya kesempatan dalam surga. Karena kalau gue sibuk memikirkan surga lu dan neraka lu, gue aja sendiri nggak tahu gue kemana. Wow. So, thank you. Saya pulang dulu. Jangan. Ini rumah kita ya. Rumah Rumah saya. kita. Mau minum. Iya. Emosi ya saya. Iya emosi ini. Apa. Jangan dikasih. Makanya jangan ngajak gue ngomong serius. Jangan dimatikan api ini. Gue tuh kalau ngomong serius tuh suka lupa daratan. No, that's good. Iya. Olive sendiri gimana? Like lo saat itu pas lagi hari H ketika Denny dibaptis. Berarti itu lu sempet ngelewatin ada sama mungkin pendeta ya yang ini ya nge-bless the wedding ya. Tapi kalau dibaptisnya itu udah sebelum nikah sih. Dia Kalau nikah gua udah jauh sebelum jauh. Kalau dia pas waktu mau nikah. Oh pas mau nikah. Iya. Oke. Pas lagi kalian mau menikah itu ada tips-tips pernikahan dari pendeta dan lain-lain gitu gak sih? Ada kan? Apa ya? Malam-malamnya kita ngobrol sama pendeta. Sampai jam... Ajak dia ngobrol sampai jam 12. Terus berdoa bersama karena kita ngerasa itu baik gitu ya. Terus ya udah ngobrol. Nggak ada sih bercanda-bercanda. Iya. You know our wedding is just like, gimana ya sayangnya? Very... biasa kan wedding ada drama, ada apa, ini tuh mulus banget semua lancar. Kayak it's just... Itu lagi musim hujan loh Dan. Dan waktu kita survei itu hujan, waktu kita datang ke sana paginya, siangnya kita udah mulai hujan. Wow. Tapi the sky open. Gila. Kita tuh waktu pas lagi wedding itu juga, ya udah kalau memang hujan ya nggak apa-apa. Terus kita juga nggak pesen tenda soalnya. Like wow. Kita juga mau jadi kita nyantai hujan-hujanan. banget. Iya kita mau hujan-hujanan. Udah siap banget hujan-hujan. Kita udah yang ya sudah gitu loh apapun itu. Tapi ternyata kan kita ada biasa Chinese ada tepainya kan. Itu jam 1 terus jam 11 hujan. Jam 1 dia berhenti. Iya. Dan mulus banget dan ya nih jam 1 kita dia hujan dari pagi sampai jam 11. Jam 1 tuh sampai jam 1. Jam 1 kita tuh tepai jam 1. Sebelum jam 1 dia berhenti, tepai berjalan mulus, dia hujan lagi. Jam 3:30 kita pemberkatan, dari jam 2 sampai jam 3:30 dia hujan, 3:30 dia berhenti. And the sky open. Lu tahu di daerah Bandung, di depan lu tuh Gunung Tangkuban Perahu, itu sore udah pasti kabut. Iya. Lu percaya nggak angin Kelihatan. dibuka? Lu tahu nggak apa yang ada dalam benak kita berdua ketika kita mau jalanin itu? Ikhlas. Kita bilang Tuhan kalau hujan-hujan, kalau tidak-tidak, maka Tuhan menguji imanmu. Karena kalau engkau bersungguh-sungguh imanmu menyelamatkan engkau. And we'll say, let's have a rain. So gue bilang sama pendetanya, Pak Pendeta, bagaimana menurut lo kalau ini hujan? We gonna have a rain wedding. Udah disiapin payung kok. So we Gitu go. aja santai aja. So we go. It's okay. Wow. Tapi dari situ gue belajar ternyata pengujian dalam sebuah, bukan hanya dalam hidup, dalam sebuah pernikahan. Pernikahan itu bukan hanya semena-mena mencari kebahagiaan, tapi lu mencari masalah dalam hidup lu. Kalau masalah pasangan lu ambil juga gitu kan. So be ready. Iya. Ketika kita menjalani itu, kita gak suka hujan. But it's okay. So it's become fun. Akhirnya kami menjadi seperti itu. And you know what? Tuhan punya pengampunan, Tuhan punya mercy datang dari hati kita. Karena dia tahu kita bersungguh-sungguh kepada dia dan siap menjalani yang paling buruk yang diberikan. And he's a good father. Kalau bapamu yang jahat saja, kau minta
roti, tidak mungkin dia memberikan ular. Apalagi Bapamu yang baik di surga. When you give all of your heart to him, do you think he will be the worst? He will give you the best. Ya. If you believe. Ya. But banyak orang bilang saya percaya, tapi ketika kau dikasih yang buruk kau tak mau berterima kasih. Gue dalam hidup gue mengalami kondisi di mana gue udah terlalu banyak mengalami hal yang buruk. And I say, God, you don't deserve to be worshipped. And gue malu sama omongan gue kepada dia. At that time, ketika gue mengalami kondisi spiritual itu, I bow. And I say, I worship you. You are God. You know why? Ketika gue datang seperti itu dan ketika gue berkata seburuk itu, dia tidak punish me. Because dia bukan Tuhan Maha Penghukum. And he say, I mercy you. I love you. Even though you hate me, I still love you. And how? Gue gak ngerti. Karena manusia tidak cukup mampu untuk melakukan hal itu. So I say, who are you? Wow. I am. I say, who I am? You will know. Dan ketika gue sadar dan bersiuman, gue mendengar di langit, berjalanlah lurus pada kebenaranku dan engkau akan melihat semuanya. I say, what is that? You will know. And today, I know. Walaupun belum tahu berikutnya karena gue masih panjang hidupnya ya. Ya. Akan terus diperbarui. But I know that, I'm just a human. Ya. I can make mistake. Gue bisa bikin salah sama istri gue. Gue bisa menangis karena kesalahan gue. Tapi gue tidak perlu harus menghukum diri gue lebih jauh karena kesalahan. Karena setiap kali ada perkataan-perkataan yang buruk di dalam diri kita, yang berbicara kepada diri kita, bodoh lu bikin salah. That is the worst of the devil. Ya. Because they want us to punish ourselves. Because God bukan penghukum, Ya. but the devil yang penghukumnya. So, Dan pasti ada kata-kata yang kayak lu pikir Tuhan beneran sayang sama lu. Lu dari awal pun juga lu pikir lu segoblok ini dan lu ngelakuin kesalahan ini lagi dan Tuhan bakal maafin lu lagi gitu. Iya. Masa Tuhan berapa kali emangnya bisa sabar sama lu? Iya. You know, dan itu suara-suara yang terus mengintimidasi kita untuk mematikan atau membunuh hubungan kita sama Tuhan juga gitu kan. Dan Olive sendiri gimana sih? Gue penasaran deh. Kayak lu udah kita semua udah ngedenger banget cerita spiritualnya dari Denny Sumargo. Kalau misalnya dari Olive sendiri, lu punya nggak pengalaman spiritual sendiri? Kalau yang sampai kayak Denny gitu sih enggak sih. Enggak, gue sendiri juga enggak. Dan amit-amit gue Iya. jangan sampai ya. Maksudnya aku juga itu spesial. Itu spesial banget. Spesial banget. Hanya itu cerita hanya bisa diceritakan oleh Denny Sumargo gitu. Iya. Kayak kalau misalnya yang lain tiba-tiba ke Gunung Kerinci juga. Gak gitu. enak didengar om. Bro, bayangin ya gara-gara cerita lu orang-orang mulai ke Gunung Kerinci dan Enggak mereka mencari gitu. Enggak gitu pengalaman cara yang sama. mainnya Dan guys. maksud gue emang iya. enggak misalnya Enggak gitu. Soalnya masalahnya Tuhan itu sangat personal dengan masing-masing orang gitu. Iya. Gua juga mempunyai pengalaman gue sendiri dan gue nggak harus ke Gunung Kerinci Nggak dengan harus. bertemu dengan Tuhan juga gitu. Iya, Nah kalau misalnya dari Olive sendiri gimana? Kalau aku sendiri sih aku mungkin nggak ada yang sampai bagaimana banget ya. Cuman kalau memang ngerasa disayang sama Tuhan ya pasti. Soalnya kalau aku lebih ke kalau aku tuh lebih ke ngerasa kok selama ini tuh dari kecil sampai sekarang jalanku tuh mulus banget. Dimana waktu itu aku tuh paling ngerasa tuh kan aku dari kecil ya thank God hidup aku memang enak gitu. Nah cuman waktu pas lagi lulus S1 aku tuh tipenya senang sekolah. Jadi aku tuh pengen banget kuliah lagi. Cuman papa waktu udah pensiun kan. Jadi Oke. kayak kasihan juga kalau suruh aku suruh biayain kuliah karena aku pengen kuliah di luar biayanya berapa Wow. udah pasti kan. Jadi Yeah. it's like gimana ya mau kerja juga masih belum pengen segala macem. And then jalannya dibukain aja. I didn't think of anything. Tiba-tiba ada yang tawarin kamu coba apply beasiswa aja. Nanti kita bantu. And aku kayak ngerasa oh ya udahlah cobain. And then aku apply kayak cuman setengah karena uang sekolahnya doang, biaya hidupnya sendiri. Tapi dikasihnya full gitu. It's like wow. oh oke. Padahal aku udah di kondisi yang nerima. Ya udah aku udah kerja. Udah 4 bulan kerja, udah pulang Indo for good. And then tiba-tiba aku dikasih aja gitu dan that's the turning point. Aku jadi kayak aku jadi bisa belajar lebih mandiri, aku lebih kayak semua jalannya tuh dibukain gitu. It's so funny ya karena gue inget gue actually ketemu lu sebelum Kenal Denny ya. Kenal Denny ya sebelum lu kenal Denny malahan. Itu udah kenal belum lupa aku. Oke. Belum kayaknya. Mungkin belum Jadi kali. saat itu lu bawa anjing
Bawa Luna anjingku. Namanya Siberian Husky ya? Iya. Gede banget saat itu dan itu kita nongkrong di cafe mana. Lu baru balik dari Singapura atau mana ya saat itu ya? Sorry. Iya, jadi aku tuh memang sebenarnya aku balik tuh tahun 2013, cuman waktu itu masih adaptasi. Aku balik tuh karena dapat kerja di sini gitu. Right. Cuman iya, memang waktu itu baru balik sih. Jadi ya. Dan pas baru balik gitu, itu sebenarnya juga gara-gara pemerintahan Pak Ahok saat itu ya. Jadi kayak lu quite passionate kayak oke, gue juga punya dengan skill gue yang gue pelajari dari luar, gue pengen datang ke Jakarta, gue pengen merubah Jakarta juga untuk menjadi tempat yang lebih baik lagi gitu misalnya. Kalau itu bukan reason aku balik. Oke. Jadi aku balik tuh 2013, aku kerja di perusahaan swasta. Tapi reason kenapa aku bisa masuk bekerja di pemerintah. Right. Gitu. Karena pada saat itu memang banyak sekali dipromote, even thank God sampai sekarang tuh kayak gitu, bahwa ayo anak-anak muda, makanya sekarang kita banyak dengar diaspora, Betul. semua pada pulang, Betul. kita bangun di sini seperti apa. Dan waktu itu aku ngelihat banget banyak ada yang bangun MRT Jakarta itu dia dari bangun MRT Singapura, pernah kerja di MRT Singapura lalu ditarik ke Jakarta. Indonesia, Nah waktu itu masih pemerintahannya Pak Jokowi menjadi gubernur. Yeah. Nah waktu itu di situ aku ngeliat, oh dulu kan siapa sih yang apply kerja di BUMD gitu kan, kayak everybody I wanna go to MNC yang multinational company gitu kan. Tapi aku pikirnya okay, why not gitu, why not try, karena maybe we can bring some change gitu. Jadi ya waktu itu aku coba dan diterima, dan kebetulan pada saat di dalam itu aku merasa oh banyak banget nih yang sama, yang pengen Indonesia tuh berubah gitu. Waktu kita mulai di Jakarta. Mereka udah kerja di luar, mereka udah dapetin gaji dolar, mereka udah bukan dolar doang, posisinya udah tinggi, gajinya besar banget. Tapi mereka percaya dan mereka punya harapan untuk Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan adanya mereka di sini. Mereka baliklah dan mereka menerima gaji pegawai swasta, PNS gitu misalnya ya. Bukan PNS sih, tetap kita profesional itu. Profesional ya hitungannya, tapi gajinya nggak sebesar si di luar gitu dengan dolar tersebut gitu ya. Nah, lu adalah salah satu orang tersebut gitu. Dan di situ juga ketika lu decide untuk for good, ya lu bisa menikah dengan dia juga gitu. like menurut gue nih kalau enggak lu akan exactly, it's so funny gitu. Kayak Tuhan udah mempersiapkan lu banget supaya akhirnya ya di sini, karena Tuhan ngerasa kalian berdua nih yang paling cocok buat each other. Kayak susah ya kalau misalnya bukan Olive yang ngurusin Denny gitu misalnya. Susah. Jadi itu dulu 2 bulan sebelum aku deket lah sama Denny tuh aku ada satu mentor. Dia namanya cukup bagus lah di Indonesia, profesor gitu. Terus dia bilang, Olivia kamu itu kan karirnya cukup bagus, pendidikannya juga cukup bagus. Kamu jangan cari orang yang seperti kamu. Selama ini yang kamu ketemu yang seperti kamu. Terus dia bilang, jadi yang kayak gimana Pak? Karena aku juga di posisi yang kok susah ya di sini ya. Sedangkan kalau di luar tuh banyak gitu loh. Karena aku tinggalnya di luar lama kan. Terus dia bilang enggak, kamu salah. Kamu harus buka mata kamu. Kamu coba cari seniman. Buset. Iya. Si profesornya ini suruh kamu nyari artis gitu ya? Enggak, bukan artis, intinya seniman. Makanya, kenapa Pak gitu loh? Kenapa Pak aku sama seniman? Karena dunianya berbeda. Di situ kamu akan belajar something. Gitu. Dan kamu anaknya seneng belajar. Kalau kamu sama orang yang sama atau lebih pintar, kamu berantem mulu karena kamu akan berargumen, gue lebih pintar di sini, gue lebih tahu di sini. Gitu. Kan di rumah ini bukan masalah siapa pintar, makanan udah siap apa belum? Karena kita mau ada party. Berantemnya di situ. Karena gitu. anak kita yang hilang telah pulang. Oke. Soalnya gue ngerasa gue sendiri sama istri gue juga sangat berbeda banget sih. Dia orangnya justru sangat seniman gitu. Dia artsy banget. Dia kalau misalnya ngeliat barang seni gitu ya, lukisan atau apa, dia akan appreciate. Kalau gue kan kayak ini apaan sih ceprot-ceprot kayaknya anak umur 5 SD juga bisa. Gue gak paham gitu. Dan dia tipikal orang yang suka dengerin lagu klasik, dimana gue sukanya dengerin lagu house gitu misalnya, kota soalnya kan bro. Yo. Ding 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 ding. Nah jadi udah cocok sama rambut lu tuh. bisa lah, lumayan. Zaman-zaman yang Dangerous tuh ya, Ekin Ceng. Nah jadi sekarang ini kalau misalnya akhirnya ketika kalian bertemu dan apa ya, dari 2 kutub yang sangat berbeda gitu ya, and yet malah saling melengkapi gitu. Apa yang dari pembelajaran pernikahan kalian sesingkat-singkatnya ini berapa bulan baru? Yo. Apa yang kalian pelajarin? Pelajarin apa yang? Selain ternyata
enak lah kalau halal. Yoi. Gak halal juga enak Pak. Itu bukan masalah itu tuh. Apa ya? Apa ya? Mantap. Iya, pasti jadi lebih tanggung jawab ya kalau itu pasti kan. Kita jadi lebih tanggung jawab karena kan apa yang aku lakuin akan terreflect juga di Denny. Pasti Denny juga akan jauh lebih berhati-hati, apa yang dia lakuin akan terreflect di aku. Iya. Gitu. Walaupun kita di dunia yang berbeda, tapi kan pasti tetap aja mungkin ada yang saling clash-nya. Jadi itu sih satu. Terus apalagi yang kalau kamu? Iya aja. Udah bagus. Dia tuh udah represent gue banget. Cuma bedanya mungkin kita datang dari background yang beda aja. Tapi cara mengambil keputusan, cara melihat sesuatu, kita hampir sama. Ya sebenarnya yang gue lihat problemnya tuh ya kalau kita cari pasangan, kita cari persamaan. Iya. Sebenarnya cari pelengkapan. Iya. Karena sebenarnya harus melengkapi. Kalau emang persamaan itu tidak melengkapi, lebih baik jangan. Gitu loh. Dan usahakan jangan menikah beda agama. Cari yang satu agama. Tapi bukan berarti beda agama kemudian tidak ada harapan. Enggak gitu juga. Cuman akan lebih baik seperti itu. Jadi cari perbedaan yang bisa menyatukan. Karena harus dicari saling melengkapinya. Bukan dicari persamaannya. Ih dia sama kayak gue ya, suka ngomong. Ya berdua suka ngomong, berantem lah kau di rumah. Ya kan? Ih dia sama kayak gue ya, orangnya cuek. Cuek dua-dua. Jalan masing-masing. Iya kan? Tapi yang tadi ya kalau misalnya lagi zaman pacaran ya, misalnya lagi zaman pacaran itu kayak, wah gila Denny tuh orangnya cuek banget, gila dia kayaknya gak pedulian banget segala kayak gitu. Nanti ketika udah menikah 5 tahunan gitu ya, ini kok laki gue ternyata bukan cuek, dia gak peduli aja sama gue. Ya kan, padahal karakternya sama. Kurang ajar. Karakternya sebenarnya sama. Dan lu menikah gara-gara itu, tapi pada akhirnya ketika udah married, kenapa sih karakter sama itu menjadi sesuatu yang membuat lu gregetan? Menjadi masalah. Menjadi masalah. Kayak gitu. Atau enggak, apa ya, kayak ya suami gue ini sangat, dia tahu banget apa yang dia mau gitu. Dia bisa menjadi leader banget, dia detail banget orangnya dan lain-lain. Tapi ketika udah 5 tahun pacaran, jadi negatif. Akhirnya malah, ini suami gue control freak banget men. Kayaknya dia terlalu tahu apa yang dia mau deh. Sampai dia melupakan gue. Gue harus ngapain pun juga dia harus tahu. You know like, oh my god dia kayaknya posesif banget dan lain-lain kayak gitu. So lo sekarang ini udah ngerasain belum ada apa dari Denny yang kayak menurut lo, wow, karakter dia yang mungkin tadinya lu ngerasa itu sesuatu yang kekuatannya dari seorang Denny yang ternyata itu bisa melengkapi lu sendiri, yang ternyata lu lemah di sana gitu misalnya. Gak ada. Gue jawab. Gak ada kekuatan. Gue tuh gak ada faedah buat hidup dia. Dia yang ada faedah untuk hidupku. Karena dia pengelola sampah, saya sampahnya. Oh iya, pengelola limbah. Tapi kamu harus ada sampahnya. Kalau nggak ada juga, ya benar juga saling melengkapi. Betul. Saling melengkapi. Kalau nggak ada sampah nggak ada yang diolah. So good. Yes. Iya, Kenapa harus perumpamannya sampah ya? That's good. No. Dan lu juga dari awal juga ngomongnya gitu. Saya sampah ini umur 30. Iya, Karena firman itu. Iya. Aku akan membiarkanmu jatuh, tapi aku tak akan membiarkanmu tergeletak. Oke. Jadi rendahkanlah dirimu sampai tak ada lagi yang bisa merendahkanmu. Luar biasa. Karena kalau kau jalan dengan seperti itu, siapa yang bisa menyentuhmu? Jalan di dunia nggak bisa kita jalan dengan dagu ke atas. Kita harus merangkak di bawah. Tahu-tahu bom aja, boom, meledak ya kan. Itu maksudnya positif konotasi. Si bomnya itu yang gue gak ngerti ya, itu konotasinya dari mana gitu. Tahu-tahu pecah malah kamu semuanya. Di zaman Di luar ekspektasi kamu ternyata. Ternyata dia orang baik gitu kan, bisa kan, ternyata dia orang yang buruk. Ya hidup begitu. Lo emang pekerjaannya, oh ya by the way pekerjaannya Olive emang adalah pengelola sampah gitu ya, pengelola limbah. Sekarang ini limbah medis ya. Sekarang ini limbah medis yang dikelola sebagai director dari perusahaan tersebut untuk ngelola limbah gitu ya. Oke. Bingung ya? Gue lo wawancara orang biasa aja emosi. Iya sekarang kayak kuda lo. Gue lumayan lah capek men, dengerin lo tuh kayak bener-bener kayak. Bro, gue pengen balik lagi ketika momen lu dibaptis. Lu sendiri kenapa memutuskan untuk memilih Yesus sebagai juru selamat lu sehingga lu dibaptis? Banyak orang yang nanya kenapa bukan jadi Muslim, kenapa Basically gini, bro. I don't choose anything atau I choose Jesus. Basically, he choose me. Oke. Dan gue menolak itu. Oke.
Because gue waktu ketika menjalani proses spiritual itu, ya gue ngalamin 4 tahun proses, gue berdoa tiap hari, sorry I don't trust you. And gue jujur sama dia, Tuhan maaf ya, Tuhan tahu kejujuran. Tuhan pasti mengenal si hati seorang. Saya mau bilang saya percaya sama kamu juga, tapi hatiku tidak, buat apa? Karena itu hanya akan menjadi pengujian buat diriku sendiri. Karena aku sedang menguji diriku sendiri akhirnya. Saya I don't trust you yet. Gue bilang, Tuhan kalau engkau benar-benar ingin aku ada di jalanmu, engkau Tuhan. Show me the way. Make me believe with your process. Dan akhirnya selama 4 tahun, akhirnya Tuhan, ya karena dia Tuhan lah. Dia akan membuat lu percaya. Karena memang dia Tuhan gitu. Tuhan membuat orang tidak percaya menjadi percaya gitu loh. Dan akhirnya ya udah gue berjalan di situ. Dan akhirnya tiba waktunya gue mendengar suara itu. Akan ada yang datang membaptismu. Terus gue bilang gue udah waktunya dibaptis. Ya udah waktunya dibaptis. Gue bingung baptis kemana. Gue bilang ya gue cari-cari pendeta. Woi mau baptis gue gak? Serius? Sama pendeta Gilbert juga gue pernah tanya gitu. Kalau nggak salah ya. Wait. Berarti ada pendeta yang nolak lu dong untuk Enggak ada yang nolak. Okay. Cuman gue kayak kok gue nggak srek ya. Kok nggak srek ya. Bukan gue ngecilin pendetanya. Cuman kayaknya oh enggak. Gimana ya gitu. Terus tiba-tiba berbisik lagi. Terus gue nanya. Kok gue kemana ya, pendeta yang mana ya gitu. Dia bilang, dong Denny tenang, calm down gitu loh, kayak calm down. I will send it to you. Jadi gue tuh selalu dikasih tahu ini, gue inget banget akhirnya gara-gara ngobrol gini. Aku akan mengirimkan mereka semua kepadamu. Karena gue waktu itu berpikir, Tuhan kalau emang dikasih kayak begini, gue harus ke orang-orang itu ngasih tahu ya gitu. No, I will send them to you. And they will listen. So saya Pan, gue gak ngerti lah intinya. Dan ketika yang baptis itu juga sama, I will send this person to you. Terus gue bilang, orangnya kayak mana? Karena gue merasa kayak halusinasi kan. Yang lebih daripada engkau. Lebih daripada gue kayak mana gitu kan. Iya. Datanglah orangnya. Loh, datangnya dari mana? Dari ngobrolan. Oke. Temen lama gue, telepon sama gue. Dan urusan kerja. Lu inget Rex gak? Rex. Kenapa emang dia? Jadi pendeta sekarang. Hah? Gitu kan. Lu pasti kan teman lama ya kan. Iya. Dikasih lah nomor gue ke dia. Iya. Dia hubungin gue, Dan apa kabar lu gitu. Wah gila lu ya kan. Iya. Basa-basi nih kita ya. Iya. Ketemuan nih di Jakarta yuk gitu. Ketemuan. Duduk nih ketemuan akhirnya. Dari Makassar nih anak? Enggak, dia tuh masuk hutan-hutan bro. Oke. Pelayanan. Oh wow. Dia masuk utama pelayanan. Terus ketemu nih. Wah lu jadi pendeta? Iya. Terus ngobrol-ngobrol nih, ngobrol, basa-basi om, tiba-tiba di sini semua merinding. Terus dia ngomong gini, lu ngerasain? Iya. Terus diam semua ya kan. Ada pendeta yang lain di situ, ada 2 orang lain pendeta saksi. Siapa nih? Ya lu tahu lah. Iya. Jadi begini Rex, iya gue udah tahu. Lu perlu dibaptis kan? Mau ngomong apa lu? Mau ngomong apa lu? Lu tanya orangnya. Tapi itu ya Pak Lex itu kan yang pendeta yang baptis aku juga pas sebelum nikah dan yang menikahkan kita. Tunggu dulu, aku mau selesaiin. Lu tau gak apa yang gue maksud tadi dengan dia akan lebih daripada engkau? Lebih dosanya om. Itu yang mau aku ngomong. Iya, dosanya Rex lebih lagi daripada gue ternyata. Dan ternyata aku adalah orang berdosa yang dibaptis oleh orang berdosa. Iya. Lu adalah orang berdosa yang dibaptis. Orang yang lebih berdosa. Orang yang lebih berdosa. Karena Yesus datang kepada yang berdosa, yang terima sakit. kasih. Asik. Tapi itu Lex itu aduh kalau dengar kemarin ke Makassar dengar ceritanya masih jadi omongan. Lex jadi pendeta, kita masih nggak percaya. Ini nakalnya tadi banyak kan cewek apa segala macam. Ya itu lebih bisa 3 kali lipat. 3 kali lipat. Bisa 3 kali lipat kali. Aku sampai. Makanya dia sampai akhirnya jadi pelayanan kayak gitu. Gue kalau 3 kali lipat pelayanan, gue nggak jadi nikah di sini. Pelayanan Lu ke hutan-hutan. Lagi utang-utang dikejar-kejar. Oh, no. Praise the Lord! Praise the Lord! Run! Praise the Lord! Run! Tapi, praise the Lord! Tapi lari ya, tombak om. Ya kan? Gitu. Ya itu, pendeta Lex tuh. Ini acara apa sih? Gak tahu juga. Oke. Right. Jadi waktu that's amazing. Sorry. Lu tadi sempat bilang gitu ya, ketika lu ngedenger suara lu liatin aja nanti orang-orang akan gue datengin ke lu segala kayak gitu. Iya, aku akan mengirimkan mereka kepadamu. Jadi nah itu mengirimkan siapa? Mengirimkan apa?
misi kah atau Tuhan itu akan mengirimkan mereka kepadamu? Bukan si ini bukan ngomongin si pembaptis ini kan? Termasuk pembaptis juga. Iya, mereka. Jadi sebenarnya Tuhan pengen ngasih tahu apa yang kau perlukan di dunia ini, aku sudah sediakan untukmu. Jalan aja happy. Nanti kalau ada yang perlu kau tolong, dia akan datang kepadamu. Kalau kau bisa tolong. Kalau kau tidak bisa tolong, dia tidak bisa tolong. Dan mereka, Tuhan akan mengirimkan mereka kepadamu, termasuk istri. Termasuk si pendeta yang untuk ngebaptis, termasuk gue ngapain? Iya, lu kesini kan? Oh iya juga gue ya? kesana. Oh iya, betul. That's the magic. Betul. Baru sadar ya? Kau sudah saya hipnotis dari awal. Gue ternyata di rumah teman Marco selama ini. Lu gak sadar Gue pikir gue tadi di apartemen gue. Senyaman itu ya, jangan terlalu ya. Terus ini mulu lagi. Oke, dan seperti apa sih lu bisa ngedenger suara Tuhan? Gue nggak bisa mengklaim terlalu pasti, tapi sometimes I can hear something. Maksudnya audible kayak Denny. Ya, quite audible. Serius lo sampai segitunya? Awalnya gue berpikir gue gila bangke. Kayaknya gue sinting. Jadi setiap ada suara, stop it. But you know what? Ketika kejadian spiritual itu terjadi, I found the answer yang cukup mengejutkan. That voice sudah ada bersama gue dari gue kecil. Itu yang bikin gue merinding. Dan dialah itu yang selalu berbicara pada gue ketika gue dikurung di kamar mandi, ketika gue diusir, ketika gue makan dari tempat sampah, ketika ini. Dan gue ketika gue sedih, that voice always there. Ketika gue ngobrol hanya dengan tembok karena gue gak punya teman terlalu banyak dan susah juga untuk berteman dengan orang lain dengan kondisi gue seperti itu karena bagaimana mereka bisa memahami sesuatu yang mereka sendiri tidak pernah alami. You go play with your own mind. That is sakit jiwa, bro. But that voice always there. Di antara suara-suara itu. Sabar. Tapi gue gak pernah mau dengar. Karena gue selalu bilang, gila kau. Orang kayak gini kau bilang sabar. Sudah. Lebih sabar. Sudah. Jadi gue kayak berantem sama diri gue sendiri. Gila. Sampai akhirnya gue accept that. Yang kejadian yang gue alami, I accept. Jadi karakter dari si suara itu apa? Karakter itu apa? Oh, ketika karakter suara itu, gue rasa dia sangat menenangkan hati gue. Comforting your heart ya, not your mind. Walaupun kadang-kadang lu lagi berbuat salah, iya. Suara itu muncul nggak? Muncul. Dan mengingatkan atau menuduh? Mengingatkan is okay, but don't do it again. Karena dia berkata kepada gue, is okay untuk jatuh dalam kesalahan, is okay untuk bikin salah, tapi jangan hidup di dalamnya. It's not wonderful? Wonderful. Tapi gue gak pernah mau dengar. Gue udah bikin salah, bagaimana gue memperbaikinya? Kesucian gue telah hilang. Image gue udah jadi buruk. Oh, iya. Aku udah seperti itu. Aku harus menggila. Aku harus melakukan strategi ini supaya aku kelihatan baik lagi. Gak bilang gila om. Gila. Kan kalau bikin salah kan tinggal minta maaf. Yeah. Kalau nggak dimaafin, salah lagi bukan gue. Yeah. Kenapa gue harus mengurusi pengampunan lu? Ngampunin aja diri lu sendiri. Iya kan? Sedangkan gue sendiri yang nggak bisa mengampuni diri gue. Ketika lu mau menikah dengan Olive, suara itu bilang apa? She's the right person. It depends on you back. Karena kalau kau mau jalani dengan caramu yang dulu, siapapun itu tidak akan pernah menjadi baik. Tapi gue tanya, ini oke? Maksudnya untuk jalan serius? She's one of the best. But it's all back to you, Denny. You know what? Semua yang terbaik yang Tuhan kasih ke lu anggap tetap gak baik. Jadi gak ada artinya. So respect to you. Karena dari awal Tuhan udah ngasih banyak pilihan kok. Semuanya baik. Cuman gue selalu menganggap itu tidak baik. Tapi akhirnya gue menemukan dia yang terbaik dari proses itu. Karena memang ternyata gue mencari yang terbaik. Karena gue tidak hidup di dunia ini untuk menjadi cuma baik. Tapi yang terbaik. Jadi yang terbaik. Ya, karena hidup gue cuma sekali. Gue gak mau mati nanti terus ditanya, ngapain aja di dunia? Baik-baik aja? Enggak. Ngapain di dunia? Saya yang terbaik. I like this guy. Neraka. Oh enggak gitu ceritanya Pak. Enggak gitu maksudnya. Oh you being arrogant. No my lord, I'm just joking. Sombong ya. Sombong. Namanya pembasket sombong. Udah confidence neraka. Siap.
Adolf Hitler juga sombong soalnya. Sombong Dia gitu. Nggak usah diomongin, Pak. Ntar tambah kepanasan dia. Olive sendiri selama menikah ini kayak ada kejadian-kejadian spiritual gitu gak sih sama Denny? Maksudnya ini gue ngeliat nih kayak dia adalah orang yang sangat spiritual banget Iya, gitu. dia spiritual. Gue seneng banget kayak Apa jualan cupang malam-malam gue? Orang berdoa malam-malam gue jualan cupang. Apa spiritualnya? Iya. Habis itu dia doa kok. Ya habis itu dia doa. Apa ya kejadian spiritualnya sih, kalau selama ini 2 bulan kita nikah sih belum ada yang sampai gimana. Cuman yang memang pas wedding day itu sih, karena itu aneh banget. Iya. Bener-bener acara kita tuh jam 1 sampai jam 2, jam 4:30 sampai 4:30, jam 6:30 makan malam. Cuma di jam itu doang yang gak hujan. Sisanya hujan. Sesuai random. Hujannya bukan rintik ya, das. Terus kita gak booking tenda. Memang kita gak booking. Ini permasalahan yang itu gue lihat bener-bener kayak- dari IO semuanya. Setiap IO dia callingnya kan manusia. Kita udah meng-calling yang sudah di luar itu. Alam pun kita calling jam segini ya. Setiap IO menggunakan yang namanya pawang hujan. Jadi gue kayak ngasih tahu aja, dan pawang hujan emang sepertinya sudah dinormalkan banget di sebuah event atau di sebuah acara untuk ada gitu ya, supaya si pawang hujan ini ngontrol supaya nggak hujan gitu. And yet yang lu bilang tadi ya lu bukan depend atau menggantungkan harapan lu kepada pawang hujan, malah lu nggak pakai malahan, tapi lu menggantungkan harapan lu kepada sang pengontrol hujan sendiri. Iya. Gitu. Nggak ada budget soalnya, Pak. Iya, pawang hujan mahal ya. Mahal sekarang. Udah apa lagi musim-musim hujan kan, udah sok sibuk dia. Jadi gue bilang nggak usah lah, kita minta sama Tuhan. Kamu siap untuk hujan-hujanan? Siap. Tuhan, apapun itu, we go. Dan dibuat seindah mungkin. You have to see. Itu, Bukan, maksud gue bukan cuma itu aja. Ketika awannya terbelah pun itu gue yakin banget itu sesuatu yang spiritual banget buat lo juga bahkan gitu kan. Tapi yang gue lihat foto-foto di Instagram tuh indah bro. What a beautiful wedding gitu. Wedding yang gue gak datang karena gue gak diundang bro. Iya. Iya. Menghemat Sana yang budget. diundang, gak ada budget kita. Enggak. Kita Nggak, PSBB, kita harus mengikuti Iya, aturan. gue tahu. Itu kan alasan yang harus kita gunakan. Gue respect banget itu Semua juga. Iya, pakai alasan yang sama. Iya, itu alasan yang harus kita gunakan ya. Untuk berbahasa basi. Bagus kok, gak apa-apa. Lo akhirnya, gue penasaran sih. Ketika Denny posting foto lo pertama kali di Instagram dia, habis itu cuma ditulis WK, perasaan lo gimana? Biasa aja, udah biasa. Tapi iya juga ya. Kalau dia Kok tiba-tiba gua nulis yang aneh-aneh, gue Iya, bingung. puisi Ada gitu segala. apa ini? Iya, Gue iya, iya. Dulu menikahi gua orang yang tepat. Aku berpuisi loh. Iya. Lo berpuisi. Lo actually justru sama yang sebelumnya, Berpuisi. itu banyak banget puisi-puisinya. Iya. Makanya gak jadi. Iya. Tau drama kali perjalanan gue. Dia banyak banget postingan gini, WK. Kenalin anak orang. Iya. Gue udah bingung. Anak orang memang. Gue kayak mau nulis, akhirnya aku menemukan tempat berlabuh di dalam hatiku setelah perjalanan bertahun-tahun dengan penuh lika-liku. Udah gue tulis nih. Wek. Artinya apa, Pak? Baca yang tersurat, jangan yang tersirat. Tapi memang kehidupan sehari-hari ya begitu kita gitu loh. Jadi nggak yang kayak Seriusnya iya dikit, yang Om. aku sayang. Apa nggak yang begitu juga Iya, gitu. iya. Seriusnya dikit banget. Jadi ya memang begitulah kita. 20% paling, 80% is just a playful person aja, dia playful. Dan emang paling benar. Maksud gue, menurut gue itu di pernikahan justru yang lu butuhkan adalah joy itu. Nggak, ya jangan Dan itu serius-seriusan udah juga. mulai pas lagi kita di hari wedding itu. Bayangin WO-nya bilang, nanti kalau wedding tuh bangun jam 4 pagi gini. Enggak. Weddingnya sore aja kalau gitu. Iya. Kenapa? Denny bangun jam 10. Aku bangun jam 8.30. Lalu kita breakfast dulu. Baru kita mulai. Iya. Wow. Jadi kita bener-bener santai abis. Ya. Wah, pas lagi make up pun semua udah siap lagi make up. Akunya yang deg-degan sendiri. Kok gue doang yang belum make up ya? Oh my goodness. Ya lain pada siap. Yang lain udah siap. Kita terlalu Dia nyantai. baru dateng gitu jam 10 baru dibangunin dia. Iya. Jam Wow. 11. Pernikahan nyantai. Santai banget. Lu nggak kayak deg-degan gitu pas sebelum nikah gitu? Kamu ada Orang kita malam sebelum nikah jam 12 malam sampai WO-nya datengin kita gara-gara kita keluyuran di Cibadak makan.
Iya. Sampai didatengin mau di briefing besok mesti ngapain Briefing. kan. Didatengin di Briefing. Cibadak Kita jam lagi 12 makan malam. Kodok. suike. Suike. Oh iya. Enak tuh di situ. Mau gua kasih tau lokasinya sekalian Nggak endorse. apa-apa, thank you. Iya, suike datang. Kayak nggak deg-degan. Hah? Kenapa emang? Besok merit. Terus kenapa? Enggak kan deg-degan. Kita mau briefing ini. Oh, Tapi iya. dikejar sama WO-nya. Kenapa emang? Saya deg-degan. Ya situ aja. Kita mau merit, Bu. Emang mau kemana? Gue bilang, abis merit ada masalah, gue sama aja. Soalnya gimana nggak khawatir. Kita weddingnya di hari Sabtu. Hari Jumat sampai jam 12 malam kita kagak ada di hotel. Kita kuliner lah jalan-jalan. Nanti jadi runway bright ya. Iya. Jadi runway bright ya. Ya gitulah didatengin. Kagak ada yang kita. punya otak bener kemarin nikah. Biasanya kan malam kita tegang dulu, besok gue nikah. Dia tidur jam berapa 11. Terus gue mau sosok tegang nih. Kan gue juga pengen mendalami peran ya. Iya. Besok malam besok gue akan menikah. Nonton dulu kan YouTube biar mengiman. Wah, Dragon Ball yang terbaru. Tidur. Besok lagi kamehameha bangunnya. Ya apa? Nah. Gue bilang apa sih ini? Gue bilang. Tapi sebelumnya nggak gitu loh gue ngejalaninnya. Dan Tapi ini bener-bener nyantai banget. sebelumnya nggak gitu Karena soalnya. sebelumnya lu lumayan besar gitu. Tegang gitu loh. Iya. Kayak besok gue kayak mau mendalami sebuah karakter yang begitu berat Kan gitu dia kan. masih syuting kemarin pas nikah. Mm-mm. Cuman cuti 2 hari ya. Iya. Yang Miracle on Cell. Gue lagi main film Perfect titik-titik. Oke. Terus break 2 hari, mereka libur, gue semua libur karena gue izin nikah 2 hari, terus gue balik lagi syuting. Gue seharusnya juga main di situ. Oh lu harusnya main ya? Dia, enggak jadi. Ya. Jadi yang mana karakter? Playboy. Oh yang Playboy, iya cocok. Jadi kamu. Hah? Oh, Yang enggak, Playboy saya tahu lah. Aku ini yang bijaksana. Iya. Kan kalau Playboy Denny gitu kan. Iya tadinya kayak gitu kan. Akhirnya enggak, soalnya Orang istri kayak gue itu istri susah gua untuk nggak kasih. menjadi Playboy. Istri gue gak kasih, gue jadi Jangan, Playboy. nggak cocok. Iya, Biarkan iya. aku. Loh, emang lu jadi Playboy ya? Enggak lah. Iya kan. Nanti nonton aja, nggak usah bahas itu. Ini acaranya belok kemana-mana. Sorry, Bukan sorry. tindu kalau nge-host. Gampang tinggal diedit. Ada editing ya? Oh settingan berarti nih. Nah, sebenarnya image Tuhan di mata lu sebelum kejadian di Gunung Kerinci sama setelah itu berubah atau enggak? Dan sebelumnya seperti apa dan setelahnya seperti apa? Image Tuhan di mata gue ya, Sebelumnya seperti apa? ya Tuhan. Tapi kelihatannya Tuhan yang lu sembah saat itu yang tidak layak, bukan tidak sudi lu sembah malahan gitu ya. Itu image Tuhan yang salah gitu. Jadi Tuhan seperti apa image-nya, karakternya? Sebenarnya gue gak kenal. Emang lu gak kenal aja? Sok kenal aja kita mah. Kan hidup gitu. Sok kenal aja kayak punya Tuhan. Biar dipikir orang baik. Ya gue pengen jadi seperti itu aja. Gue pengen dipikir orang baik. Jadi gue bertuhan. Gue gak kenal Tuhan. Gue tidak mengenal dia. I'm worship myself. My ego, my emotion, my anger. And I think I worship me as the God. My emotion as the God. Karena banyak orang banget yang juga saat ini menyembah diri mereka sendiri. Semua yang mereka dapetin mungkin saat itu ketika lu dapet 5 cm atau ketika lu jadi pebasket di timnas segala kayak gitu, lu juga ngerasa I'm just good. You know? Iya. Emang itu karena kehebatan gua, karena gua mempunyai karakter gak pernah nyerah, karena gua latihan 2 kali lebih keras daripada orang lain dan lain-lain gitu. Dan lu mengkreditkan bahwa itu adalah lu gitu. Iya. 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 Jadi pada akhirnya lu menyembah diri lu sendiri saat itu. Betul. Oke. Tuh. Sekarang what is the image? Masih tidak ada berubah, Pak. Jadi tadi tuh cuma omong kosong sebenarnya. Kita kan pernah serius, Pak. Jadi ya kalau sekarang ya berbeda. Gue udah nggak ngelihat diri gue sebagai the center of my universe, but there is other beings as the center, which is we call him God, yang Almighty, All Mercy, All Love. Jadi dia center of it. So setiap kali gue melakukan sesuatu, I reflect to him. Supaya gue bisa tahu mana yang lebih baik daripada apa yang kita pikir baik. So itu akhirnya merujuk kepada satu firman. Di dalam firman itu ketika ditanya kepada Yesus, apakah hukum terutama? Maka Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, akal budimu, hati dan jiwamu. Apa hukum yang kedua? Kasihlah sesamamu
seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. But you cannot do yang hukum kedua ketika engkau belum mengenal Tuhanmu. Karena yang akan engkau kasihi akan orang lain dengan caramu sendiri. Karena kalau engkau membenci dirimu, maka engkau akan membenci yang lain. Maka ketika gue bertemu dengan orang-orang yang membenci orang lain, they hate themselves. Karena they cannot accept. Maka akhirnya merujuk lagi kepada satu firman yang berikutnya ketika Yesus dikata, apa yang engkau lakukan kepada Allahmu, kenapa engkau Bapamu, kenapa engkau melakukan semua ini? Maka dia berkata, kenapa kau bisa menerima semuanya? Yesus berkata, apapun yang Bapakku berikan kepadaku, baik dan buruk yang Bapakku berikan kepadaku, akan aku terima. Itulah al-ikhlas, keikhlasan. So akhirnya ternyata manusia tidak akan pernah sempurna. Every day kita akan bikin salah, tapi salah itulah amunisi untuk menjadi benar. Depends how you see right and wrong. Image Tuhan di mata lu karakternya seperti apa jadinya? Ya, dia tempat gue bersandar. Karena gue tidak cukup kuat untuk menjalani dunia ini dengan diri gue sekarang. Dan sampai kapanpun itu. Makanya setiap hari gue cuma berdoa. Gue tuh udah hampir tidak pernah berdoa meminta sesuatu untuk diri gue. Karena gue berdoa meminta sesuatu untuk yang lain. Karena gue ngerasa gue sangat tidak tahu apa yang mau gue minta sekarang. Karena dia mencukupi semuanya. Tapi satu hal yang selalu gue doa, gue minta sama dia satu yang selalu gue bilang, Tuhan jangan jauh dariku. Karena pikiranku bisa salah. Aku pun bisa salahkan pikiranku akan engkau. So ketika aku berbelok, you are the God, you know how to bring me back. Don't leave me alone. So itulah doa gue yang gue bisa, jangan jauh-jauh dari. Tadi kayaknya lu belum jawab deh. Kenapa Yesus? Why Jesus? Ketika lu nulis pergi cari Tuhan. Ya. Kenapa pilihannya Yesus? Kenapa? Ya. Tidak yang karena lain. lu udah nyari kan, lu nyari kemana-mana. Which is this is the problem. Yang akhirnya gue juga harus ngomong sebenarnya. Okay, I got the wisdom now. So basically a lot of people talking about Jesus. And they have a problem with Jesus as God. Ketika orang tanya kepada gue, Jesus itu Tuhan atau bukan? Ya depends on you. What do you believe? Because for me, He's the words of God. Untuk lo dia adalah sabda dari Tuhan yang hidup. Dia adalah firman dari Tuhan yang hidup. Oke. Dalam Yohanes berkata, aku adalah firman. Awal mulanya adalah firman. Dan firman itu hidup firman itu hidup di dalam aku. So, apakah bisa firman Tuhan, firman Allah dipisahkan dari Allah itu sendiri? Apakah bisa sinar matahari dipisahkan dari matahari itu sendiri? Ketika orang bertanya ada berapa Tuhan di dalam Kristen, God is only one. Depends how you want to see. So who is Allah? Who is Jesus? Jesus is the words of Allah. So who you want to worship? You want to worship the Father? You want to worship the Jesus? Back to you. Because they are one. Ya. Because Jesus say, aku dan Bapakku adalah satu. Tapi Bapakku lebih daripada aku. Dan di akhir waktu aku akan memerintah menurut keadilan Bapakku. Kalau Bapak lu jenderal, dia pensiun, lu gantiin dan semua tugas dikasih ke lu. Dan Bapak lu adalah Bapak yang benar. Orang datang kepada Bapak lu akan nunjuk orang itu kemana kira-kira? Ke Anaknya. Ya. Karena sudah diserahkan ke situ. Tapi kalau lu menafsirkan itu berbeda pun is okay. Which is the same God. God only one. God all human being gitu loh. Lu mau create another God juga silakan. Tapi ya Tuhan yang pemaaf, pengasih. Karena kalau Tuhan itu tidak pemaaf dan pengasih, tidak ada yang punya kesempatan masuk ke dalam surga. Liv, lu terakhir nih ya, maksudnya kayak lu sendiri, gak banyak orang, gak banyak perempuan di luar sana gitu yang mampu ngehandle Denny Sumargo. Bukan gak ada yang mampu. Gak ada yang mampu. Kecuali Olive. mamaku dan dia. Ya. So, apa sih menurut lo yang bisa menguatkan lo sendiri? Gak ada. Apa ya? Kasian deh lu. Iya nih, kesian. Iya, bukan menguatkan ya.
harus kuat. Tenang, dia netizen darling. Oh iya. Jadi kalau gue ada hal yang gak enak, pasti gue yang salah. Oh iya. Don't worry. Iya, Jadi iya. dia ada punya Dia pasti dibelain terus lah. tim support. Iya, iya, iya. Udah ada Ya sih, insurance. aku lebih ke apa ya? Aku nggak expect banyak sih. Iya. Jadi I come here, I know him semuanya with no expectation. Jadi aku datang ya apapun yang terjadi ya ikhlas aja sih. Jadi ya udah nggak yang oh kenapa begini sih? Ternyata kalau sama Denny tuh begini, ternyata begini. Good and bad-nya ya. Ya. Gitu. Nggak ada itu sama sekali. Jadi ya mungkin bisa ngadepin, bisa handle juga karena I did not expect anything. Image Jalan aja. Tuhan sendiri di mata lo seperti apa? Kalau image Tuhan di mata aku ya, balik lagi ke tadi yang aku bilang penyayang. Oke. Kalau aku ngerasain itu penyayang, karena mungkin aku bukan kayak Denny yang pernah diberi cobaan yang berat banget. Mungkin belum. Tapi ya itu, kalau di mata aku sih penyayang. Cocok gak sih sama apa yang selama ini Denny ceritain di YouTube? cocok. Di semuanya ini image. Kayaknya kamu benar-benar kayak, kamu kan orang yang di sampingnya banget gitu ya. Kamu Iya. benar-benar orang yang experience banget Denny ketika dia lagi berkomunikasi dengan Tuhan atau Iya. ngobrol, itu cocok banget image tersebut itu. Kamu Iya. sendiri juga orang yang paling percaya banget kalau misalnya yang ngomong secara audibly, Denny gitu segala, itu adalah Tuhan yang kamu sembah juga. Iya, percaya. Oke. Karena kita tiap malam tuh bukan Denny sih, lebih ke Denny ya. Kalau misalnya ngomong spiritual, Denny itu jauh lebih spiritual dibanding aku. Dan setiap malam tuh Denny doa, dan dia selalu ngajak aku. Oke. Gitu. Jadi yang tadi dia ngomong tuh benar, dia selalu doain orang lain. Dan maksudnya penyayang itu ya, aku ngeliat lah dengan cara dia, kesehariannya dia, dengan dia itu setiap pagi, setiap malam dia selalu terima kasih sama Tuhan. Nah itu aku ngeliat lah di situ. Jadi sama, buat aku sih sama. Oke, so guys, again, thank you banget udah meluangkan waktu buat Daniel tetangga kamu. Gua main-main ke sini ya sebagai tetangga yang baik dan benar gitu ya. Biarpun udah hampir setahun ya, gua kayak mempunyai acara ini, tapi baru gue datangnya sekarang ya. Emang biasanya enggak? Enggak pernah. Gue kayak actually mungkin kalau misalnya bukan gara Denny yang WA gue, itu gue gak akan kepikiran juga gitu. Gak kepikiran. Cuman saat itu gue yang kayak ngerasa nanti gitu, karena gue bukannya apa ya, karena gue udah denger cerita lu pas di setnya Main Kota Hawk saat itu. Belum ada yang lebih seru lagi. Iya, sampai akhirnya ketika udah married sama Olive, nah ini kan jadi ada kayak let's say ya yang bisa nyocok-nyocokin deh kayak gitu. So again, thank you so much. Ini it's a privilege bisa dengar cerita lo secara langsung. Biasanya orang-orang banyak ngelihatnya di YouTube aja gitu, tapi gue benar-benar dengar langsung dari lo. Dan juga ngelihat kalian berdua, dan gue ngerasain banget sih kayak kalian berdua itu benar-benar kayak disayang banget sama Tuhan. Dipersiapin banget, Tuhan mempersiapkan yang terbaik buat Olive, dan Tuhan juga sangat mempersiapkan Denny untuk mendapatkan yang terbaik, yaitu Olive. Yeah. So it's really beautiful. So guys, thank you so much. Dan again, kalau misalnya buat kalian sendiri para tetangga gue yang udah nonton dari awal sampai habis, thank you banget. Jangan lupa untuk kalian, misalnya kalian lebih suka untuk ngedengerin secara podcast gitu ya. Besok hari Sabtu jam 4 sore kita akan tayangin di podcast atau di Spotify, di semua digital platform podcast kita. Langsung aja klik Daniel Tetangga Kamu, dan di situ akan ada, dan mungkin lu bisa dengerin langsung secara suaranya. Jadi kalau misalnya lu lagi lari atau lu lagi nyetir, lu pengen dengerin ini keren banget asli. This is one of the best episodes jujur aja ya. Denny Sumargo dan juga Olive. Dan pastinya kalau misalnya lu juga pengen curhat, lu ngerasa kayak tadi apa yang Denny ngomong itu kena banget di lu, dan lu pengen nge-share ini kepada orang yang membutuhkan banget, membutuhkan mendapatkan sebuah perubahan atau kesembuhan hubungannya antara dia dan Tuhan. Please banget share video ini, atau lu juga bisa nge-share video ini buat teman-teman yang masih jomblo dan mencari harapan baru di pernikahannya nanti suatu saat gitu kan. Alright, dan jangan lupa juga untuk tag kita di Instagram @DanielMananta Network. Klik subscribe,
share seperti biasa, dan pastinya klik notifikasinya yaitu bell atau loncengnya juga. Alright guys, thank you so much. Jangan lupa komentar. I'll see you guys next week. Bye. Akhirnya obrolan gue dengan tetangga gue Denny Sumargo dan istrinya Olivia Allen selesai udah. Pecah guys, pecah. Asli pecah. Jangan lupa guys untuk di like, share, dan komentar ya. Jika kalian suka dengan episode kali ini. Dan siapa tahu aja kamu bisa share ke tetangga kamu yang saat ini sedang membutuhkan. Alright? Siapa kira-kira tetangga gue selanjutnya yang akan gue ajak ngobrol? Jangan lupa untuk cek Instagram kita di @danielmanantanetwork. Karena tetangga kita minggu depan, kalian pasti suka. Alright, see you next week. Have a great weekend.